Seorang pemuda yang tidak berguna menjadi kepala sekolah di sekolah menengah atas bergengsi, bahkan memiliki cinta yang manis dengan ratu sekolah, neraka kosong, iblis di bumi. Sekelompok pria kekar terus melatih tubuh mereka. Apakah Anda pikir mereka sedang berolahraga? Sebenarnya mereka hanya karena tidak bisa membayar pinjaman rentenir sehingga dipelihara seperti sekelompok budak. Pria ini adalah penagih utang profesional. Metode penagihan utangnya cukup kejam. Mereka yang tidak bisa membayar hanya bisa tunduk padanya tanpa syarat. Dia menyuruh mereka melakukan apapun yang dia inginkan. Jika ada yang berani melarikan diri, maka hanya ada satu akhir yang menunggu mereka. Tepat setelah itu, kemunculan seorang pemuda mengubah sikap pria itu 180 derajat. Tidak salah, pemuda yang babak belur ini adalah putranya. Melihat hal itu, pria tersebut membawa orang-orangnya untuk menuntut keadilan bagi putranya. Dia tidak tahu bahwa kali ini putranya berurusan dengan orang yang tidak seharusnya, berurusan dengan orang yang sulit dihadapi. Dipimpin oleh putranya, sekelompok orang berjalan dengan gagah ke sebuah bar karaoke di mana Yisu masih bernyanyi dengan gembira. Pria itu masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Matikan musiknya. Yisu melihat itu dan tidak bisa berkata-kata. Tidak peduli seberapa besar masalahnya, dia harus diizinkan selesai bernyanyi. Pria itu menunjuk langsung, putranya masih terluka di sini. Dia tidak punya waktu di sini untuk mendengarkan Yisu konser. Lagi-lagi tantangan yang familiar. Apa kamu tahu moto pendidikan saya? Pertama, jangan memukul orang, apalagi sampai dipukul. Kedua, jika situasi seperti itu terjadi, harus membalas 2 atau 3 kali lipat. Ketiga, jangan memikirkan konsekuensinya. Putranya yang duduk di sampingnya juga tidak bisa berkata-kata. Yisu tidak bisa mendengarkan lagi. Jelas-jelas dia yang diserang lebih dulu. Kenapa dia berani mengeluh? Pria itu tidak menyangka putranya yang tidak berguna itu yang memulai saja sudah cukup. Lawannya bahkan tidak terluka sama sekali. Ini membuatnya sangat marah. Melahirkan anak seperti ini benar-benar kegagalan dalam hidupnya. Meskipun mengetahui kebenaran, dia tidak berencana untuk memaafkan Yisu. Jika tidak ingin mendengarkan, apa yang bisa kamu lakukan? Saya akan mengajarimu cara hidup dengan cara yang klasik. Awalnya Yisu tidak ingin berurusan dengan orang-orang seperti mereka. Tapi setelah mendengar provokasi dari lawannya, dia mengubah pikirannya. Dia berbalik menunjukkan senyum misterius. Hanya dalam sekejap dia menjatuhkan 2 pria gemuk di depannya. Pada saat yang sama Batang sedang berfoto dengan teman baiknya Misol. Misol berpikir bahwa saat masih muda harus mengambil banyak foto cantik. Tapi Batang tidak tertarik pada hal ini. Setelah Misol dengan sabar memujuknya, Batang akhirnya setuju untuk menghapus. Dalam perjalanan pulang, Misol memilih foto terbaik. Dia ingin Batang mengaturnya sebagai foto profil di media sosial. Tapi Batang tidak melihat ada masalah dengan foto profilnya saat ini. Meskipun foto profilnya selalu mengikuti gaya ibunya. Selain itu, dia sangat menyukai bunga liar yang tumbuh di pinggir jalan. Misol melihat itu dan terdiam. Dia kemudian memutuskan untuk mengajak Batang untuk mengalami bagaimana bersenang-senang dalam hidup. Di sisi lain, Yisu dengan mudah mengalahkan sekelompok pria. Pria itu mulai merasa takut. Setelah beberapa sanjungan, dia bahkan ingin menyuap Yisu dengan uang. Tapi dia tidak menyangka, hal yang paling tidak kurang dari Yisu adalah uang. Sebelum pergi, Yisu tidak lupa mengejek. Jika uang lawan tidak habis, lebih baik disimpan untuk periksa kepala. Sampai di pintu, Batang dan Yisu kebetulan berpapasan. Roda takdir kedua orang itu mulai berputar. Misol melihat sekelompok orang jatuh di pintu masuk bar dan tertegun. Suasana menjadi sangat canggung. Ini yang kamu sebut kesenangan hidup. Malamnya, kembali ke rumah seluas 500 M2, Yisu duduk sendirian di sofa terlihat sangat kesepian. Segera setelah itu, telepon berdering, ayah Yisu meninggal. Setelah menutup telepon, setelah beberapa saat terkejut, wajah Yisu dengan cepat kembali tenang. Diam-diam mendekati jendela, melihat jutaan cahaya lampu di depan matanya, tidak tahu apa yang dipikirkan dalam hatinya. Keesokan harinya pagi-pagi Yisu sudah tiba di perusahaan ayahnya. Ayahnya adalah raja minyak terkenal di dalam negeri, tetapi sayangnya mengalami kecelakaan. Setelah beberapa kali operasi, hidupnya telah sampai di ujung. Karena Yisu adalah anak haram, bahkan ketika ayahnya masih hidup, dia tidak pernah memperhatikannya. Tidak ada perpisahan, sekarang dia tiba-tiba pergi, Yisu tidak merasa lega sama sekali. Karena baginya, ayahnya selalu berhutang padanya, tanggung jawab seorang ayah. Tetapi sebelum meninggal, ayahnya telah menugaskan pengacara untuk menyerahkan warisannya kepada Yisu. Namun sebelumnya, dia harus menerima satu ujian, yaitu mengelola sekolah menengah atas bergengsi Balhae. Sekolah Balhae adalah sekolah swasta terkemuka di negara ini. Lulusannya sering diterima di universitas-universitas
universitas top dan direkrut oleh perusahaan-perusahaan terkemuka di negara ini. Baik dari segi budaya, sains, maupun olahraga, siswa sekolah Balhai semuanya sangat luar biasa. Tapi hubungan Yisu dan ayahnya memang tidak baik. Ditambah lagi dia bukan anak yang baik. Sepanjang hari bolos sekolah, tidak mau patuh. Sudah lama meninggalkan sekolah, hanya mendengar nama sekolah saja sudah merasa tidak nyaman. Jadi, tentang mengelola sekolah, dia tidak punya minat. Tapi ketika dia bersiap untuk pergi, dia tiba-tiba berubah pikiran. Dia bertanya kepada pengacara, jika dia menjadi kepala sekolah Balhai, apakah dia bisa melakukan sesuai keinginannya? Asisten memberikan jawaban afirmatif. Namun sebelum menjadi kepala sekolah resmi, ada satu syarat yang diperlukan. Pasal 12 ayat 1. Kepala sekolah Balhai haruslah siswa sekolah Balhai. Itu berarti Yisu harus lulus dulu baru bisa menjadi kepala sekolah. Yisu selalu membenci ayahnya. Dia ingin menggunakan tangannya sendiri untuk menghancurkan sekolah yang selalu dihargai ayahnya, membuatnya jatuh terpuruk. Jadi dia memutuskan untuk mendaftar. Di sisi lain ketika mereka tahu kepala sekolah baru diganti, para guru berbisik-bisik menebak-nebak orang seperti apa dia. Bagaimanapun juga posisi kepala jurusan masih kosong. Ini juga merupakan kesempatan bagus untuk promosi dan beberapa guru kontrak khawatir jika kepala sekolah terlalu ketat, mereka tidak akan diangkat menjadi staf tetap. Singkatnya, orang yang baru menjabat sulit diprediksi, semua orang di ruangan itu merasa cemas. Tepat pada saat itu, Yisu datang untuk melapor. Semua orang sangat penasaran, karena biasanya, sekolah Balhai tidak menerima siswa pindahan. Wali kelas membawa Yisu ke depan kelas dan mengingatkannya bahwa sebaiknya dia berhati-hati karena kelas ini sedikit istimewa. Tiba di kelas baru, guru meminta Yisu untuk memperkenalkan diri. Tidak disangka dia mendorong wali kelas, bermaksud untuk memberikan kesan mendalam di depan teman sekelasnya. Yisu menyatakan bahwa dalam kamusnya tidak ada kegagalan dan di masa depan dia pasti akan menguasai sekolah Balhai. Setelah pidato singkat, suasana di bawah hening. Dia mengira perkataannya sudah membuahkan hasil, tetapi gadis di baris depan memecah kecanggungan. Memimpin tepuk tangan, Yisu tidak menyangka perkataannya yang keren itu, masih ada orang yang bisa menertawakannya. Dia curiga teman-teman sekelasnya ini sedang mengejeknya. Guru melihat hal itu langsung menempatkannya duduk di sebelah batang. Kemudian dia meminta semua orang meneriakkan slogan, "Semoga kamu menang, dapat nilai 100, menjadi yang terbaik, semangat." SMA Balhai. Setelah manuver luar biasa wali kelas, Yisu resmi pindah. Dia tidak bisa tidak curiga apakah dia datang ke tempat yang salah. Setelah itu dia duduk di sebelah batang, bertanya siapa orang yang paling disambut di kelas. Dia ingin menantang orang itu. Awalnya Batang mengira telinganya bermasalah karena dia tidak menyangka di dunia ini masih ada orang yang seperti anak kecil. Bagaimanapun juga di mata para siswa pintar seperti mereka, kecuali belajar, mereka tidak peduli dengan hal lain. Tapi pada saat itu, Yisu memperhatikan pria jangkung yang berada di awal, melihat penampilan luar biasa dari lawannya. Yisu menebak dia pasti orang paling populer, padahal orang itu tidak pernah mengira begitu. Bahkan dia berpikir Yisu pengecut, tidak berani bertanya langsung kepadanya. Perasaan tak berdaya seperti memukul kapas, membuat Yisu merasa ingin menangis. Tapi hal yang lebih menyedihkan masih ada di belakang. Pada saat itu, pria bernama Hokyu tiba-tiba memasukkan roti ke dia, dan berkata jika Yisu tidak suka, maka dia bisa pergi ke kantin untuk membeli yang lain. Singkatnya, dia ingin menjadi teman Yisu, ingin saling mengenal, tetapi di mata Yisu yang sudah lama berkecimpung di masyarakat, perilaku seperti ini sangat sombong, apalagi hanya dengan sepotong roti bisa mendapatkan teman baik. Jadi dia melemparkan roti ke tanah. Batang melihat itu langsung marah berdiri, tidak mengerti jelas Hokyu hanya ingin berteman dengannya. Kenapa dia menyakiti perasaan orang seperti itu? Batang ingin Yisu meminta maaf kepada Hokyu, tapi Yisu tidak merasa dia salah. Dia berkata langsung bahwa dia adalah orang yang tidak disukai. Dalam hati Batang sangat tidak terima. Dia berkata kepada Yisu jika ingin menantang, kalau begitu ikut dia ke atap. Selanjutnya antara mereka berdua akan memicu percikan apa? Yisu dan Batang berjanji bertemu di atap, memutuskan untuk bertarung. Namun yang tidak disangka Yisu adalah, begitu dia membuka pintu atap, dia sudah diangkat oleh dua teman sekelas. Begitu saja pertarungan berubah menjadi adu kecerdasan, tidak perlu diragukan lagi. Yisu bodoh, bahkan soal pun tidak mengerti, bahkan dia mengira pengacara sedang berbicara bahasa asing. Membuat teman-teman sekelas tertawa geli. Yisu yang selalu sombong bagaimana bisa tahan penghinaan seperti itu. Dia menarik Rah Raun ingin memulai pertarungan milik pria sejati, tetapi dipaksa berhenti oleh pengacara. Akhirnya karena Yisu meninggalkan ujian di tengah jalan,
Batang telah memenangkan kemenangan terakhir di tengah kerumunan yang bersorak meriah. Yisu tampak sangat bingung, setelah itu dia marah mendatangi pengacara ingin berbicara. Pengacara tidak berdaya, hanya bisa mengatakan kebenaran kepadanya. Ternyata ketika ayahnya Yisu masih hidup sudah berpesan, IQ adalah cara menyelesaikan kekerasan paling adil di era persaingan ini. Juga karena itu, sekolah Bahai baru bisa menonjol di antara sekolah lain, menjadi sekolah yang mengajar dan mendidik ribuan orang terhormat. Selain itu pengacara juga mengingatkan Yisu, jika dia menggunakan kekerasan di sekolah maka dia tidak akan bisa mewarisi warisan. Selesai bicara pengacara langsung pergi, meninggalkan Yisu duduk di tempat mulai memoceh memarahi dirinya sendiri. Dia bersumpah pasti akan dengan tangannya sendiri menarik sekolah yang paling dihargai ayahnya ke jurang. Tapi tepat setelah itu saat Yisu bersiap untuk pergi, dia tidak sengaja menabrak seorang gadis, namanya Eunbin. Yisu langsung mengambil ponsel Eunbin, tapi Eunbin malah mengira Yisu mencuri ponselnya, langsung merebut kembali ponselnya. Yisu kesal sampai ingin marah besar, mengkritik dia yang menabraknya tidak minta maaf tidak masalah, bahkan tidak bisa mengucapkan terima kasih. Mereka berdua belum sempat melanjutkan pertengkaran, Eunbin sudah dipanggil pergi oleh putri sulung konglomerat Sera. Jelas setelah Eunbin dipanggil pergi, raut wajahnya langsung menjadi tidak enak melihat suasana hati Yisu tidak baik. Hokyu langsung membawa makanan ringan untuk mengambil hati. Tapi Yisu yang sudah lama berkecimpung di masyarakat, tidak menganggap ini adalah niat baik, bahkan dia berpikir lawan adalah tipe yang suka berakting. Hokyu juga sangat gigih, tidak peduli dengan pandangan Yisu terhadapnya, bahkan dia memperkenalkan diri, kebetulan Batang lewat. Yisu marah bertanya pada Han Hokyu, apakah Batang memiliki rahasia yang tidak bisa diberitahukan kepada siapapun, atau kelemahan apapun? Hokyu mengungkapkan, Batang adalah ahli serba bisa, sempurna tanpa kekurangan, dia adalah ratu kecantikan yang diakui di sekolah. Bukan hanya orangnya cantik dan baik, prestasi belajarnya juga bagus, kemampuan olahraganya juga memiliki bakat yang luar biasa, apalagi juga sangat akrab dengan teman-teman. Oleh karena itu dia menggunakan jumlah suara yang mutlak menjadi ketua OSIS. Yisu masih tidak percaya di dunia ini ada orang yang begitu sempurna, setiap menit setiap detik di dalam kelas. Bagi Yisu itu lebih tidak nyaman daripada neraka. Jika terus seperti ini, mungkin dia belum menghancurkan sekolah, sekolah sudah menghancurkannya terlebih dahulu. Setelah itu, momen linglungnya terganggu, guru bahasa Inggris tiba-tiba bertanya kepadanya, dia hanya tahu mulut guru bergerak, juga tahu lawan bicara sedang berbicara. Tapi dia merasa seperti telinganya rusak, tidak mengerti apa yang guru itu katakan. Teman sekelas dia Jack sampai tertawa. Batang melihat hal itu langsung dengan percaya diri mengangkat tangan, Batang menjawab pertanyaan guru dengan lancar. Guru pun bisa dibilang terhibur. Siang tiba saat makan siang, Yisu bermaksud makan sepuasnya, untuk menenangkan hati yang terluka. Tepat setelah itu staf kantin sudah menjepit udang super besar untuk Yisu. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Yisu tidak sempat bereaksi, kenapa tidak seperti kantin dalam imajinasinya ya. Staf kantin melihat hal itu menjelaskan, kimchi dan udang adalah pasangan terbaik, ini adalah cinta sekolah untuk siswa. Jika tidak ada cinta maka mereka akan sulit membuat makan siang berkualitas tinggi seperti itu. Semua yang ada di kantin memiliki kualitas yang baik, udang adalah udang impor dari Kanada, sayuran juga sayuran organik, bahkan ayam kantin pun mendengarkan musik klasik untuk bertelur. Singkatnya, yang mana yang mahal, yang mana yang baik, kantin akan menggunakan itu. Berkat kepribadian mulia yang dibina dari 9 tahun sekolah wajib, Yisu hanya bisa mengatakan kalimat hebat sekali. Pada saat yang sama, Batang dan Raun juga datang ke kantin. Melihat Yisu, Batang sangat penasaran, orang yang hanya tahu menjawab ya atau tidak seperti dia. Bagaimana bisa masuk sekolah mereka? Tapi Raun malah menganggap Yisu pasti sedang menyembunyikan kekuatan aslinya. Bagaimanapun dia terlihat cukup percaya diri. Misol adalah orang yang tergila-gila pada pria tampan. Dia melihat Yisu sangat menarik. Apalagi menurutnya, wajah tampan seperti Yisu hanya perlu membantunya mendistribusikan dopamin, membantu suasana hatinya menjadi lebih baik, itu sudah cukup. Batang selesai mendengarkan merasa jijik, tidak bisa tidak mengomel lawan bicara jangan sampai keracunan dopamin. Meskipun pagi Raun hampir bertengkar dengan Yisu, tapi dia masih merasa Yisu tidak seperti orang jahat. Sebaliknya dia menganggap bagaimanapun sikap Yisu semua terlihat di wajah, menunjukkan dia tidak punya niat jahat. Batang melihat itu tidak bisa berkata-kata, meskipun orang lain melihat bagaimanapun. Singkatnya sekarang dia melihat Yisu sangat tidak enak dipandang, nanti juga begitu, tidak tahu bahwa tidak lama setelah itu, dia akan kena karma. Tepat pada saat ini Hokyu datang lagi, dia tidak ragu sedikit pun duduk bersama Yisu, tidak tahu apakah dia kena mantra atau tidak. Dia bertekad ingin menjadi teman Yisu,
Meskipun Yisu mengatakan apapun tentangnya, dia tidak peduli sama sekali, bahkan menjepitkan makanan enak dari piringnya untuk Yisu. Kamu pikir bisa menggunakan makanan untuk mencuri hatiku? Tidak semudah itu, kamu tahu, sisa hidupnya harus melepaskan cangkang yang keras. Yisu tidak mengerti jalan pikiran Hokyu, hanya bisa menghela napas tidak berdaya. Dia mencoba udang, segera setelah itu, rasa segar dan asin dari garam laut dalam udang, seperti gelombang menyerang indera perasanya. Sulit untuk membayangkan itu adalah makan siang di sekolah. Tapi meskipun begitu, Yisu masih diam-diam bertekad. Tidak lama setelah itu, wakil kepala sekolah sedang bermain biliar di kantor, tiba-tiba menerima video dari kepala sekolah. Yisu menggunakan pengubah suara menyalahkan wakil kepala sekolah, berani menggunakan udang untuk makan siang, apakah mereka yayasan amal? Wakil kepala sekolah buru-buru menunjukkan ini adalah perintah dari kepala sekolah lama. Mengatakan meskipun harus berhemat bagaimanapun juga tidak boleh membuat siswa menderita kekurangan makanan. Yisu langsung menyalahkannya, sekarang dia yang menjadi kepala sekolah, semua pengaturan harus mengikutinya. Setelah itu dia memberi perintah mulai besok ubah menu, jika tidak mau maka wakil kepala sekolah jangan harap bisa mengambil gaji lagi. Belum sempat wakil kepala sekolah menjelaskan, Yisu sudah menutup telepon. Tidak tahu bahwa keputusan ini hampir membuat seseorang dalam bahaya. Keesokan harinya makan siang berubah menjadi nasi dan sup yang hambar, di sampingnya ada seorang pengawas. Sebagian besar siswa marah tapi tidak berani bicara. Tepat pada saat ini Sera tidak bisa menelan nasi, juga tidak peduli pengawas melarangnya. Dia melempar piring dan meninggalkan kantin. Setelah itu Batang datang ke ruang kepala sekolah ingin berbicara. Saat itu Yisu sedang duduk di dalam pura-pura tuli. Saat itu dia tiba-tiba mendengar suara sorakan di bawah. Ternyata Sera sudah mengundang koki Michelin ke sekolah dan ingin mengundang seluruh sekolah makan makanan yang mewah. Setelah operasi yang lancar, para siswa semua bersorak dengan keras. Tiba-tiba Sera melihat Eunbin di antara kerumunan orang langsung memanggilnya. Menjelaskan hari ini dia yang mengundang, semoga besok gilirannya yang mengundang. Setelah itu tanpa menunggu lawan bicara menjawab sudah dengan suara keras mengumumkan kepada semua orang. Hari ini Eunbin juga akan mentraktir semua orang makan. Jelas Sera sedang ingin membuat Eunbin canggung. Karena ayah Eunbin bekerja di perusahaan keluarga Sera, jadi Sera sering menindasnya seperti itu. Dihina Eunbin tidak bisa berkata-kata. Sera semakin menjadi-jadi, mengingatkan Eunbin seharusnya berterima kasih kepada perusahaan keluarganya. Jika tidak dia juga tidak bisa memakai seragam itu. Jadi harus selalu tersenyum, sama seperti ayahnya yang sedang bekerja. Setiap kali aku mendapati diriku harus ramah dan malu, bahkan harus membungkuk 90 derajat. Namun Sera menekankan bahwa dia tidak ingin Eunbin melakukan itu, dia hanya perlu tersenyum. Pada saat itulah Batang berdiri dan pergi. Melihat itu, kelompok Eunbin berbalik dan pergi. Yisu telah melihat semua yang terjadi di lapangan. Sekolah terbaik dan paling terkenal memang tidak buruk. Di mana-mana sama, baunya menjijikkan. Batang sangat kesal dengan cara Sera melakukannya. Dia berharap dia bisa bersikap sedang-sedang saja, tapi Sera tidak mendengarkan. Batang hanya bisa menyentuh titik sakitnya. Awalnya, Sera dan Batang bersaing memperebutkan posisi ketua OSIS. Tetapi karena Sera selalu sombong dan bermulut tajam, kecuali para pesuruh, tidak ada yang memilihnya. Sera yang merasa malu dan marah, mengangkat tangannya ingin menampar Batang. Tepat pada saat itu Raun berdiri, menghalangi di depan Batang. Adegan menjadi kacau, tapi tidak terduga. Kecelakaan terjadi. Ketika dua orang itu sedang bertengkar, Eunbin yang sudah menahan semua penderitaannya berdiri di tepi atap. Dia memejamkan matanya, ingin menggunakan cara ekstrim ini untuk mengakhiri hidupnya. Tiba-tiba ada suara seseorang di belakangnya, dia menghentikan langkahnya. Orang ini adalah Yisu yang menyembunyikan identitasnya sebagai kepala sekolah. Yisu tiba-tiba memanggil Eunbin, lalu dengan acuh tak acuh duduk di depannya. Kamu tidak mengerti Eunbin bersekolah di sini, setelah lulus pasti akan mendapatkan pekerjaan yang bagus, memiliki masa depan yang cerah. Mengapa dia memilih untuk melakukan itu? Eunbin berpikir pria ini datang untuk berceramah. Dia menyuruhnya untuk tidak usah ikut campur, cepat pergi sana. Dan dia tidak butuh simpati dari siapapun. Tapi Yisu merasa tidak simpati sama sekali padanya, hanya saja pemikirannya dan Eunbin sama. Itu adalah untuk menghancurkan sekolah ini sepenuhnya. Eunbin setelah mendengarnya tidak mengerti, tidak bisa tidak meragukan identitas sebenarnya dari orang di depannya. Di sisi lain adalah sekolah wanita para konglomerat. Orang yang disukai Sera adalah pria yang pandai belajar, Raun, tapi karena pernyataan cintanya ditolak, makanya dia melampiaskan kemarahan kemana-mana. Dan Eunbin yang malang adalah salah satu korbannya. Setelah Sera dan Batang bertengkar, Raun sendirian menemui Sera. Sera tampak gembira, mengira Raun telah berubah pikiran. Dia tidak tahu bahwa dia datang ke sini hanya untuk memperingatkannya. Seperti Sera, Raun memiliki latar belakang keluarga yang terkemuka, juga merupakan keturunan keluarga konglomerat. Namun berbeda dengan Sera, Raun tahu bagaimana menghormati orang lain. Dia tidak mengerti mengapa Sera selalu ingin orang-orang di sekitarnya berpusat padanya. Karena keluarganya memiliki sedikit kekuasaan,
dia seenaknya menginjak-injak martabat orang lain. Dia mengingatkan Sarah bahwa jika dia ingin orang lain benar-benar menghormatinya, dia harus belajar bagaimana menghormati orang lain terlebih dahulu. Baru saja selesai berbicara, tiba-tiba di halaman sekolah terdengar suara teriakan. Seseorang menemukan Eunbin berdiri di tepi atap. Melihat itu, Batang langsung lari ke sana. Di tepi atap, Eunbin menceritakan kesulitannya kepada Yisu. Dia pikir bersekolah di sekolah menengah bergengsi akan memberinya masa depan yang baik. Tapi sampai sekarang dia hanya diejek oleh orang lain. Orang tuanya juga tidak pernah peduli padanya. Mereka hanya menyuruhnya untuk bersyukur dan menundukkan kepalanya. Sepanjang hidupnya hidup di bawah bayang-bayang Sarah. Belum selesai berbicara, Eunbin tiba-tiba menemukan bahwa Yisu sepertinya tertidur. Berkat karakter mulia yang dipupuknya, dari 9 tahun sekolah wajib, Yisu hanya bisa mengatakan satu kalimat, bagus sekali. Sebenarnya, kali ini Yisu datang ke sini, tidak ingin membujuk Eunbin untuk melepaskan niat bunuh diri. Ketika dia hendak berbalik dan pergi, Eunbin tiba-tiba memanggilnya kembali. Dia sangat penasaran mengapa Yisu sangat membenci sekolah ini. Yisu juga tidak menyembunyikannya, karena orang yang paling dia benci menyukai sekolah ini, jadi dia bersumpah harus menghancurkannya sendiri. Eunbin penasaran, lalu bagaimana rencanamu? Saat menyebutkan hal ini, Yisu menjadi bersemangat. Dengan tegas, dia mengajak Eunbin turun agar mereka bisa membahas rencana. Melihat itu, Eunbin menurunkan kewaspadaannya, perlahan-lahan mengulurkan tangannya. Namun tepat setelah itu, Eunbin tidak sengaja terpeleset, dan Yisu terlempar ke tanah. Sungguh kebetulan, tepat pada saat itu Batang juga datang ke atap. Adegan yang memalukan ini telah dia lihat semuanya. Keesokan harinya, rumor menyebar ke seluruh sekolah. Semua orang salah mengira bahwa Yisu telah menyelamatkan Eunbin pada saat yang paling kritis. Sejak saat itu, mereka memuji tindakan heroiknya. Pada saat ini, Nisol kembali mengalami kebingungan. Ketika saya menyebutkan hal ini, saya masih gemetar. Tepat pada saat ini, Yisu mendorong pintu dan masuk. Menghadapi sorak-sorai yang tiba-tiba ini, Yisu tertegun. Menyelamatkan membuatnya semakin memujanya. Namun, sikap Ratu Kecantikan Batang terhadapnya selalu sama seperti sebelumnya. Dia perlahan-lahan menyadari bahwa sejak Yisu datang ke sekolah ini, setiap hari ada beberapa hal aneh yang terjadi di sekolah. Namun, dia tidak menyangka bahwa hal yang lebih aneh masih ada di belakang. Sore itu, guru sedang mengajar. Tepat setelah itu, seorang wanita dengan riasan tebal dan sepatu hak tinggi mendorong pintu kelas hingga terbuka. Penampilannya terlihat sangat mengintimidasi, membuat para siswa gemetar. Mengenai guru etika yang baru datang, para siswa tidak berani berbicara keras. Hokyu hampir gila karena dipaksa. Aku harus mengembalikan pakaian yang tidak aku suka. Bagaimana aku harus mengatakannya? Maaf, bisakah saya mengembalikan barangnya? Apakah ini usaha terbesarmu? Maaf, coba lagi. Batang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh kepada Yisu. Apakah dia benar-benar guru etika yang baru datang? Yisu kembali menunjukkan senyum yang sulit dimengerti. Tidak salah, ini adalah langkah pertama Yisu untuk menghancurkan sekolah. Selanjutnya, dia juga mengubah perpustakaan menjadi tempat dansa. Bersama teman-teman sekelas bersenang-senang setelah jam sekolah. Keputusan ini mendapat ulasan yang bagus dari semua orang. Para siswa menyanyi dan menari di dalam, membuang semua tekanan belajar. Tepat pada saat ini, Batang dan Raun masuk. Mereka sangat terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Gila sekali, apakah ini sistem manajemen sekolah mereka? Namun, pada kenyataannya Yisu ingin para siswa pintar yang berprestasi tidak bisa belajar. Ketika Yisu sedang merasa gembira dengan rencananya, Eunbin tiba-tiba datang mencarinya untuk berterima kasih atas penyelamatannya. Dia memberinya sebotol air. Setelah kejadian itu, dia tiba-tiba mengerti dia tidak seharusnya melakukan hal bodoh seperti itu. Yisu menyarankan dia untuk pulang dan tidur nyenyak. Bagaimanapun, hidup masih panjang, tidak peduli kesulitan apapun yang dihadapi, jangan memilih untuk pergi. Karena hidup membutuhkan lebih banyak keberanian. Jika takdir tidak adil bagimu, maka maki saja takdir itu. Singkatnya, jangan mudah dikalahkan. Harus terus hidup dengan baik. Eunbin memandang pria ini, di dalam hatinya timbul perasaan yang berbeda. Di matanya, Yisu tiba-tiba menjadi istimewa. Nah Yisu, aku suka kamu. Menghadapi kekaguman yang tak terduga ini, Yisu terkejut. Di depannya, dia sedang mencurahkan semua kekuatannya untuk membenci, tidak ada waktu luang untuk jatuh cinta. Jadi dia dengan halus menolaknya. Tapi sepertinya Eunbin sudah tenggelam di dalamnya. Dengan gigih meminta nomor telepon Yisu. Tapi Yisu mengatakan ini tidak berarti dia punya perasaan padanya. Ini hanya untuk berjaga-jaga jika terjadi kecelakaan. Jika dia mulai memikirkan beberapa hal aneh dan melakukan beberapa tindakan yang ceroboh. Sebelum pergi, Eunbin berkata kepada Yisu, dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mendukung semua yang dilakukan Yisu. Bahkan jika itu harus menghancurkan sekolah, itu tidak terkecuali, dia akan menjadi pendukung utamanya. Yisu kehabisan kata-kata. Tepat pada saat ini pengacara datang mencium bau. Dia mengira Yisu sedang menjalin cinta yang manis, tersenyum jahat memandangi Yisu. Yisu hancur oleh tatapannya. Dia kembali ke kantor dengan sedih. Pada saat ini pengacara tiba-tiba memberitahu Yisu, meskipun dia sewenang-wenang mengubah menu makan siswa,
atau menyalahgunakan kekuasaan untuk mengubah perpustakaan, hal-hal ini hanya akan membawa masalah yang tidak perlu bagi Yisu. Karena tadi malam paman yang mengincar warisan ayah Yisu tiba-tiba muncul, menyatakan bahwa jika kakaknya sudah meninggal, maka semua perusahaan adalah miliknya. Tetapi ada satu hal yang membuatnya sangat bingung. Itu adalah sekolah menengah bergengsi Balhae. Mengapa tidak ada dalam daftar warisan? Dia penasaran siapa sebenarnya yang mewarisi sekolah Balhae. Jadi pengacara itu berpikir Yisu harus waspada terhadap pamannya ini. Tapi Yisu tidak peduli. Dia tidak percaya jika sekolah ini dihancurkan, paman itu masih menginginkannya. Di sisi lain, si berandalan yang telah dipukuli oleh Yisu sebelumnya sedang minum di bar. Dia bahkan berlagak sok, mengatakan bahwa Yisu dipukulinya hingga harus berlutut memohon ampun. Namun pada kenyataannya dia bukan lawan Yisu, hanya berani berbicara saja. Sebenarnya dia takut Yisu membalas dendam. Jadi ketika dia tahu lawan mengenakan seragam muncul di sekolah Balhae, dia panik, khawatir akan dipukuli lagi oleh Yisu. Namun dalam hidup dimanapun ada hukum Murphy. Apa yang kamu takuti, itulah yang akan kamu temui. Malam itu Yisu pulang sendirian. Ketika dia menyebarkan rumor tentang sekolah di internet, dia bertemu dengan si berandalan dan anak buahnya. Awalnya dia tidak ingin menyentuh anak itu, tapi belum sempat menghentikannya. Beberapa anak buahnya sudah menghadang Yisu. Yisu merasa tidak berdaya, dia tidak berminat untuk berlama-lama dengan mereka. Tapi pemimpin anak buahnya menunjukkan sikap yang sangat arogan. Bagaimanapun juga, dia ingin membalas dendam untuk kakaknya. Anak-anak malang sepertimu masih belum menyadarinya. Apakah kamu akan dipukuli sampai semua gigimu rontok? Bos yang bersembunyi di belakang sudah panik sejak lama. Tapi karena menjaga harga diri, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Ketika Yisu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertindak, Batang tiba-tiba muncul dan berteriak menghentikan tindakan anak buah itu. Tetapi anak buah itu melihat gadis secantik itu, ditambah lagi dengan jumlah orang yang banyak, mereka menjadi lebih sombong. Melihat itu, Yisu juga ingin menyuruh Batang untuk segera pergi. Sekarang bukan waktunya untuk pamer, tapi Batang tidak berencana untuk pergi. Melihat itu, Raun ingin menggunakan cara damai untuk menyelesaikan masalah, tetapi dia diajak oleh anak buah itu. Jika kamu tidak tahu apa-apa, jangan ikut campur, jangan biarkan hal kotor menempel pada dirimu. Yisu tidak bisa menahan diri lagi, dia memejamkan matanya, menarik napas dalam-dalam, melangkah maju untuk memberi mereka pelajaran, melihat Yisu akan berada dalam bahaya. Melihat itu, Batang tidak membuang kata-kata lagi, kedua tangannya menusuk ke bawah, lalu wajahnya menjadi muram. Melihat itu, segerombolan berandalan itu tertawa mengejek. Anak ini lucu sekali, kamu mau melakukan jurus Tai Chi, ya? Tapi tepat setelah itu, Batang menendang sekali. Operasi ini seperti air mengalir, membuat sekelompok orang ketakutan dan lari terbirit-birit. Si bos semakin ketakutan dan tertegun. Perang sudah berakhir bahkan sebelum dimulai. Yisu tidak menyangka Batang ternyata adalah sabuk hitam taekwondo. Ketika dia masih kecil, dia telah memenangkan banyak penghargaan, berpikir bahwa sebelumnya dia masih mencoba mencari kelemahannya, ingin mengalahkannya. Yisu langsung merasa seluruh tubuhnya gatal. Sampai keesokan harinya, Yisu masih tidak percaya Batang begitu hebat. Dia langsung merasa takut padanya. Jadi ketika menghadapi Batang, dia selalu merasa tidak nyaman. Tapi Batang melihatnya seperti itu, jadi dia mengira dia sudah menebak alasan dia pindah sekolah. Dulu Yisu terlihat begitu kuat, pasti di sekolah lama, sering diganggu oleh segerombolan berandalan. Yisu setelah mendengarnya terdiam. Kalimat-kalimat seperti ini adalah pertama kalinya dia dengar. Dia berencana untuk menjelaskan, tetapi Batang mengira dia ingin menjaga harga dirinya, lalu menyela dan menghiburnya. Menyuruhnya tidak perlu berusaha terlihat kuat. Diintimidasi bukan salahmu. Jika kamu sudah pindah ke sekolah Balhae, kamu tidak perlu khawatir lagi, dan tidak perlu menanggung semuanya sendirian. Jika butuh bantuan, katakan saja. Batang pasti akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membantumu. Tepat pada saat ini, Eun Bin tiba-tiba muncul. Pagi ini dia tidak bisa menghubungi Yisu, jadi dia membawakan makanan untuknya, dan berpesan kepadanya jika dia suka, dia bisa langsung membuatkan makan siang untuknya. Yisu hanya merasa baik jika ada yang memasak untuknya. Tidak disangka Eun Bin langsung memanfaatkan kesempatan untuk meminta makan siang bersama. Mendengar kalimat ini, Batang langsung tersenyum mengerti. Dengan sangat bijaksana dia masuk ke dalam kelas, kembali ke waktu yang paling sulit dalam sehari. Guru sedang mengajar di podium, sementara Yisu kita sedang tertidur di bawah. Kepalanya mengangguk-angguk seperti ayam mematuk gabah. Tapi guru itu dengan cepat menyadarinya. Saat ditanya oleh guru, Yisu tetap tidak tahu apa-apa, dan sesekali mengucapkan beberapa kalimat, membuat orang tidak mengerti. Tapi Yisu belum sempat sedih, gurunya sudah sedih duluan. Dalam karirnya, belum pernah ada siswa seperti ini.
Dia harus tahu siswa sekolah Balhae sangat pintar. Tapi Yisu sangat aneh. Dia tidak bisa tidak curiga apakah ini karena masalah pada dirinya. Kembali ke kantor, guru Namban Ben, begitu dia melihat, dia tahu suasana hatinya tidak baik. Setelah mengetahui kebenarannya, dia merasa seperti menemukan orang yang sejalan. Ternyata tidak hanya guru itu yang menganggap Yisu aneh, tetapi guru mata pelajaran lain juga. Sejak sekolah berganti kepala sekolah baru dan Yisu pindah, suasana di kelas selalu aneh. Pada saat ini, guru bahasa Inggris menunjukkan, mungkinkah kepala sekolah baru ini dan Yisu memiliki hubungan khusus. Dan kata-kata yang baru saja diucapkan diajak oleh guru-guru lain. Mereka menduga guru bahasa Inggris terlalu banyak menonton film, makanya dia memikirkan alur cerita aneh seperti itu. Di sisi lain, melihat Yisu sepanjang hari santai dan tidak mau maju, Batang yang merupakan teman sebangkunya tidak tahan melihatnya lagi. Yisu tidak ingin memperhatikannya, tapi setelah itu Batang memaksa menariknya pergi ke perpustakaan yang telah diubah menjadi ruang karaoke. Ini jelas merupakan cara belajar terbaru yang belum pernah kamu lihat. Untuk membantu Yisu belajar dengan baik dan maju selangkah demi selangkah, Batang telah mengubah pengetahuan dalam buku menjadi lagu. Dengan begitu, Yisu bisa menari sambil belajar. Melihat itu, Yisu ternganga. Tampaknya dia telah meremehkan para jenius ini. Dia berdiri di tempat tak berdaya menggelengkan kepala. Dalam sekejap sudah tiba waktu makan siang. Eunbin dan Yisu makan sambil berbicara. Melihat ekspresi melankolis Yisu, Eunbin langsung menebak penyebabnya. Dia bertanya apakah dia tidak bisa menghancurkan sekolah sesuai keinginannya. Semakin dia berbicara, semakin keras suaranya, membuat Yisu ketakutan setengah mati. Dia langsung menutup mulut Eunbin. Hanya dengan beberapa tindakan ini, sudah membuat Eunbin malu. Dia mengatakan kepada Yisu bahwa jika seperti ini, mungkin tidak akan pernah bisa menghancurkan sekolah. Setelah mengubah menu kantin, banyak orang keluar untuk makan. Bagaimanapun juga, anak orang kaya mana yang bisa makan makanan sederhana seperti itu? Hanya anak-anak dari keluarga karyawan kelas bawah yang terus tinggal di sekolah untuk makan. Setelah Yisu mendengarnya, dia merasa malu di dalam hatinya. Kemudian dia melihat Batang makan di kantin. Batang juga melihat penampilan ambigu mereka berdua. Namun, dia bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi, hanya terus membaca buku di tangannya. Sore itu, Yisu pergi menemui pengacara untuk mengeluh. Karena sudah lama tidak bersekolah, dia tidak bisa mengejar. Tetapi bibi ayahnya, Ju, memintanya untuk lulus dari sekolah ini barulah dia bisa mewarisi warisan. Pengacara juga tidak punya hak untuk mengubahnya. Yisu menjadi marah karena malu. Dia mengira ayahnya sengaja memaksa orang yang benci sekolah seperti dia untuk pergi sekolah. Sama sekali tidak ingin dia mewarisi warisannya. Jika sudah begitu, warisan ini siapapun yang ingin mewarisinya, berikan saja kepada orang itu. Dia tidak akan melanjutkan, dia akan segera meninggalkan sekolah yang merepotkan ini. Setelah berbicara, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Tapi setelah itu dia berhadapan dengan pamannya. Paman itu begitu melihat langsung mengenali kartu nama di dada keponakannya. Dengan wajah yang dalam dia mengingatkannya. Dalam kurun waktu dia tidak berada di sini, banyak hal telah terjadi. Jelas Su tidak cocok dengan seragam ini. Karena ada beberapa orang yang memang tidak cocok untuk sekolah. Sekarang Yisu berusaha keras seperti ini, mungkinkah dia terpicu oleh kepergian ayahnya? Tapi justru saat-saat seperti ini, dia seharusnya mencontoh ibunya. Yisu mendengar kata-kata ini langsung marah. Dia juga tidak baik. Dia mengejek pamannya tidak diakui oleh keluarga karena melakukan terlalu banyak hal kotor. Kata-kata ini berhasil menyentuh titik sakit paman. Dia menarik kerah Yisu tapi dengan cepat dihentikan oleh pengacara. Yisu menjelaskan bahwa yang diberikan ayah bukanlah yang dia inginkan. Tapi mulai sekarang, dia pasti akan berusaha keras untuk tujuan itu. Setelah berbicara, dia meninggalkan kantor pengacara. Tidak salah, setelah bertemu pamannya, Yisu telah berubah pikiran. Dia pasti akan menjadi kepala sekolah ini. Secara pribadi menghancurkan semua yang dimiliki ayahnya. Pada saat ini, kenangan kembali. Dalam rekaman video kamera bertahun-tahun yang lalu, Yisu memukul dua siswa. Ayah sebagai pemimpin sekolah tidak pernah bertanya penyebabnya dari sisi putranya. Sementara meminta maaf kepada orang tua lawan dan memerintahkan Yisu untuk putus sekolah. Makanya dia jatuh bangun di masyarakat selama bertahun-tahun. Saat itu Yisu sangat marah, jelas itu salah mereka. Mengapa yang putus sekolah adalah dia? Dia tidak mengerti mengapa ayahnya tidak mencari tahu kebenaran masalahnya dan menyalahkan semua kesalahan padanya. Siapapun di dunia ini bisa saja tidak berada di sisinya. Tapi bukankah ayahnya seharusnya berada di belakangnya sejak awal? Mungkinkah orang dewasa bisa dengan seenaknya memutuskan hidupnya? Setelah berbicara dia berlari pergi tanpa menoleh ke belakang. Sementara di jalan di luar, papan iklan menampilkan informasi ayah menyumbangkan 10 miliar uang beasiswa.
Ketika mendengar dua orang yang lewat memuji ayahnya, Yisu hanya merasa jengkel. Dia berjalan di antara dua orang itu, sengaja mencari gara-gara. Dia menyuruh mereka mematikan rokok di tangan mereka, karena tempat ini bukan tempat untuk merokok. Apalagi mereka sudah dewasa. Mengapa mereka tidak mengerti sedikit etika ini, sampai perlu seorang siswa yang mengajari mereka? Orang yang lewat itu melihat anak ini begitu sombong, jadi mereka menjadi lebih berani. Mengejeknya saja tidak cukup, mereka juga menggunakan kekerasan. Setelah itu Yisu tidak bisa menahan diri lagi. Dia terus-menerus mengayunkan tangannya, melampiaskan amarah yang sudah lama terpendam. Orang dewasa harus bertindak seperti orang dewasa. Apa yang aku lakukan? Mengapa? Kamu juga yang paling egois, karena sampai menit terakhir ayah tidak mempercayaimu. Malam itu Yisu berjalan sendirian di tengah hujan. Kebetulan Batang di toko buku melihat pemandangan ini. Jadi dia buru-buru keluar dari toko buku membawa payung dan menghentikan Yisu. Mengapa kamu kehujanan? Kamu tidak tahu hari ini hujan? Melihat ekspresi sedih Yisu, Batang mengira apakah dia kembali diintimidasi oleh segerombolan berandalan, atau apakah dia sedang khawatir. Ujian tengah semester sudah dekat. Perhatian yang tiba-tiba dan senyum Batang yang manis dan ramah telah membuat hati Yisu yang dingin seolah-olah merasakan sedikit kehangatan. Dia bertanya kepada Batang, di matanya, sebenarnya orang seperti apa dia? Batang tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum melihatnya. Ujian tengah semester sudah dekat, para siswa terlihat lesu. Untuk menyemangati semua orang, guru kembali memimpin meneriakkan slogan yang familiar. Semoga kamu menang, raih 100 poin, jadilah yang terbaik. Berada di peringkat pertama, semangat, sekolah Balhai. Meskipun gerakan tangan Yisu tidak berhenti, tapi di dalam hatinya sama sekali tidak rela. Mengingat kembali adegan bertemu Batang di tengah hujan tadi malam, Yisu memandangnya dengan linglung. Sangat cepat, Batang menyadari perhatian ini. Yisu juga bereaksi cepat mengubah topik. Dia bertanya kepada Batang mengapa dia berusaha begitu keras. Apa yang ingin dia lakukan di masa depan? Batang mengatakan dia ingin menjadi dokter di masa depan. Logika Yisu berbeda, dia sedang berpikir apa bacaan bahasa Inggris untuk dokter? Dugaan saya benar, semuanya salah, tapi itu tidak penting. Yang penting adalah Yisu menganggap ide Han Batang sangat keren. Bagaimanapun, menyelamatkan orang adalah hal yang hebat, tapi Yisu tidak tahu bahwa Han Batang ingin menjadi dokter. Dokter sangat mulia, tapi Yisu tidak mengerti. Padahal, ada begitu banyak pekerjaan bergaji tinggi di dunia ini. Mengapa harus menjadi dokter? Batang menunjukkan bahwa dia bukanlah wanita muda kaya, dia tidak memiliki aset untuk diwarisi setelah lulus, dan dia tidak punya uang untuk mencoba-coba. Jadi, untuk seseorang seperti dia harus memikirkan masalah praktis dan menemukan jalan tercepat dan paling cocok untuknya. Setelah mendengarkan, Yisu tidak mengatakan apa-apa, tapi dia tenggelam dalam pikirannya. Tepat pada saat itu, Raun datang mencari Batang. Kepala sekolah meminta dewan siswa untuk segera berkumpul. Segalanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga Batang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Adegan berubah, ternyata Ibu Sera yang meminta untuk bertemu dengan kepala sekolah. Sebagai salah satu donatur terbesar sekolah, ayah Sera sombong. Awalnya ingin mengirim Sera untuk belajar di AS, tapi Sera sangat keras kepala, bersikeras untuk belajar di Balhai. Tetapi sekolah itu menyediakan makanan murah. Ada juga orang yang secara terbuka menindasnya, menyebabkan Sera menderita di sekolah, yang membuat Ibu Sera sangat marah. Menurutnya, citra sekolah Balhai tidak lagi seperti dulu. Sudah waktunya untuk menunjukkan bahwa ini adalah sekolah yang terbuka untuk kelas atas. Batang yang duduk di sana tidak bisa mendengarkan lagi. Sebelumnya, selalu Sera yang menindas orang lain, itu semua karena Ibu Sera yang memanjakannya. Sehingga Sera menjadi seperti sekarang. Jika ini adalah sekolah yang terbuka untuk kelas atas, maka dia tidak akan berada di sini. Setelah kata-kata ini keluar, Ibu Sera terkejut dan ternganga. Tidak pernah ada orang yang berani berbicara dengannya seperti itu. Apakah Batang memiliki hak istimewa di sekolah? Dia sangat berani. Raun yang duduk di sebelahnya tidak bisa lagi diam. Menurutnya, orang yang memiliki hak istimewa di sekolah jelas adalah Sera, yang mengandalkan latar belakang keluarganya untuk secara tidak sengaja membuat masalah dengan orang lain. Setelah mendengarkan, Ibu Sera berkata dengan nada berat kepada Raun, dalam situasi seperti ini, kamu harus tahu risiko dan keuntungan, berpihak pada Batang tidak akan menguntungkanmu. Tepat setelah itu, Batang mengangkat suaranya, jika Ibu Sera tidak pernah mencari tahu kebenaran masalah ini, dan selalu memihak putrinya, maka Batang juga tidak perlu membuang waktu di sini lagi. Tepat pada saat itu, Paman Yisu tiba-tiba masuk, dan kemudian Batang menceritakan kisah ini kepada Yisu. Dia tidak menyangka, pamannya mengambil keuntungan dari kesengsaraan orang lain, diam-diam menjadi kandidat kepala sekolah. Selain itu, dia juga merupakan pendukung Ibu Sera. Sekarang masalahnya lebih rumit. Yisu kesal dan pergi ke atap untuk bersantai. Dia tidak mengerti apa yang sebenarnya diinginkan orang-orang serakah ini. Sejak kapan mereka mulai tertarik pada sekolah ini? Tepat pada saat ini, di belakangnya tiba-tiba ada suara Sera.
tapi mereka tidak menyadari Yisu ada di balik dinding. Jelas mereka mulai menindas Eunbin lagi. Sera baru saja menggeledah tas kosmetik Eunbin. Sambil merekam video, dia sengaja menumpahkan semua isi tas. Dia masih berpura-pura mengatakan bahwa dia tidak sengaja. Dan jika ada yang harus disalahkan, itu adalah tas Eunbin yang terlalu kecil. Pada saat yang sama, Yisu juga diam-diam mengeluarkan ponselnya, mulai mengumpulkan bukti perundungan Sera. Eunbin dengan sedih mengambil kosmetik yang jatuh dan pecah, melihat Sera masih tidak berhenti menyakiti dengan kata-kata. Yisu tidak tahan melihatnya lagi, dia mengambil ponselnya dan melangkah keluar, mulai mengejek. Wajahmu di foto terlihat sangat cantik, lebih cantik dari aslinya. Apa yang kamu katakan? Jangan ikut campur urusan orang lain, pergi sana. Yisu dengan tulus bertanya kepada Sera, dia ingin tahu mengapa Sera selalu menindas orang yang baik hati. Sera acuh tak acuh, selama dia mau, dia bisa mengatakan apapun yang dia suka. Jika memang ada alasan, itu karena dia tidak suka tatapan mata Eunbin. Karena menurutnya, jika Eunbin tidak punya apa-apa, dia harus tahu bagaimana bersikap rendah hati. Jangan pernah mendongak. Yisu terdiam setelah mendengarkan. Dia mendekat ke Sera dan bertanya, jika sekarang dia mulai tidak suka melihat Sera, apakah dia bisa mendidiknya? Pembantu Sera melangkah maju dan berkata, apakah kamu tahu siapa dia? Berani berbicara seperti itu. Bagaimana bisa Yisu tidak tahu? Bukankah Sera adalah gadis licik yang mengandalkan keluarganya yang kaya untuk menindas orang lain? Sera tidak marah setelah mendengarkan, sebaliknya dia tersenyum dan berkata kepada Yisu, hari ini kamu telah melakukan hal yang sangat salah. Karena dia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan. Selama itu adalah orang yang menghalanginya, tidak akan ada hasil yang baik. Setelah mengatakan itu, dia pergi dengan riang, sementara Eunbin yang duduk di tanah menangis tanpa suara. Setelah mendengar keluhan Yisu, dia tiba-tiba berdiri dan memeluk Yisu. Yisu berdiri di tempat dan tidak tahu harus berbuat apa. Eunbin sangat berterima kasih karena Yisu telah menolongnya. Dia menangis semakin keras, Yisu tak berdaya menepuk bahunya, tapi dengan cepat Eunbin tersenyum bahagia. Karena Yisu membawanya ke toko kosmetik. Eunbin bertanya pada Yisu lipstik warna apa yang bagus. Tapi sebagai pria lurus sejati, Yisu merasa semua warna terlihat sama. Dalam perjalanan pulang sekolah, Batang berjalan sangat lambat. Rawun melihatnya dan mengira tasnya terlalu berat. Ben mengambil tasnya dan memakainya di punggungnya. Melihat Batang tersenyum bahagia, Rawun juga merasa senang. Saat melewati toko kosmetik, Rawun melihat Yisu dan Eunbin, tapi Batang memilih untuk mengabaikannya. Pagi berikutnya, guru matematika memanggil Yisu ke papan tulis untuk menyelesaikan soal. Tapi Yisu tidak mengerti apa-apa, berdiri di sana selama setengah hari tanpa bisa menyelesaikan satu huruf pun. Guru ingin menangis, jika seperti ini, kapan dia bisa lulus? Yisu juga sangat kesal, apakah dia benar-benar tidak berguna? Kapan akhirnya dia bisa menunjukkan bakatnya? Benar saja, sore harinya dia beraksi di kelas pemrograman sore. Di komputer semuanya adalah game, teman-teman sekelas terkejut, game apa lagi ini? Ternyata tidak lama sebelumnya Yisu menggunakan mesin pengubah suara untuk menelepon wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah berkata, tidak peduli apa trennya, tidak mungkin mengajar bermain game di kelas, bukankah itu akan menjadi kekacauan? Tetapi pada akhirnya untuk mempertahankan pekerjaannya, dia terpaksa berkompromi. Guru juga terkejut, tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang game, membaca dari buku pun tidak mengerti. Tepat pada saat ini, Yisu memulai pertunjukannya. Jika guru tidak tahu, dia tahu. Begitu saja kelas pemrograman diubah menjadi kompetisi game, tetapi Yisu tidak menyangka. Batang pertama kali bermain langsung menguasai, dengan mudah mengalahkan 5 lawan, membuat seorang profesional seperti Yisu sangat malu. Dia tidak terima dan ingin bermain lagi, tetapi Batang merasa hanya bermain game terlalu membosankan. Dia memutuskan untuk bermain besar, jadi mereka bertaruh. Jika ada yang menang, orang itu diizinkan untuk memilih makan malam. Akhirnya Batang menang, tetapi dia memilih untuk pergi ke toko kue beras ibunya, mengundang semua orang untuk makan malam. Yisu, yang sudah terbiasa makan hidangan mewah, bagaimana mungkin dia bisa makan di toko kecil? Dia langsung mengatakan ingin mengundang semua orang ke restoran Michelin. Untungnya Rawun tepat waktu menghentikannya. Mengatakan toko ini dibuka oleh Ibu Batang, Yisu langsung terdiam. Setelah kue beras goreng dibawa, Yisu mencicipi sepotong dan langsung terkejut. Dia tidak pernah makan kue beras goreng seenak ini. Rawun juga mengambil kesempatan untuk memuji. Dia sangat ingin tahu resep kue beras goreng. Ibu Batang melihat itu dan bercanda. Jika Rawun menjadi menantunya, dia akan memberitahunya. Batang melihat itu dan menghentikan ibunya. Yisu menatap 2 orang di depannya, menunjukkan senyum yang dalam. Malam harinya, wakil kepala sekolah mengundang 2 guru di departemen untuk makan. Lagi-lagi acara minum-minum yang familiar. Guru wanita yang tidak terbiasa minum awalnya ingin menolak, tetapi wakil kepala sekolah tiba-tiba menyebutkan bahwa kontrak guru wanita akan segera berakhir. Melihat hal itu, guru wanita itu hanya bisa mengangkat gelas anggur. Anggur baru saja mencapai mulutnya, belum sempat menelannya. Setelah itu,
Paman Yisu tiba-tiba muncul. Dia adalah kandidat untuk posisi kepala sekolah. Dia dihormati oleh semua orang, dan untuk naik jabatan tidak bisa lepas dari dukungan para guru. Ini juga alasan dia datang ke sini hari ini. Pada saat yang sama, untuk lulus ujian tengah semester, Yisu menjadi kacau. Bahkan ingin mengubah isi ujian menjadi bermain game. Tetapi dia tidak menyangka, pengacara sudah lama menyadari kelainannya. Untuk memadamkan ide ini, jadi di pagi hari, diseret oleh pengacara, dia akhirnya membawa Yisu ke depan sebuah rumah yang aneh. Guru wanita melihat itu dan hanya bisa mengangkat gelas anggur baru sampai di mulutnya dan belum sempat menelan. Setelah itu Paman Yisu tiba-tiba muncul. Sebagai kandidat untuk jabatan kepala sekolah, dia dihormati oleh semua orang, dan untuk naik jabatan tidak bisa lepas dari dukungan para guru. Ini juga alasan dia datang ke sini hari ini. Pada saat yang sama, untuk lulus ujian tengah semester, Yisu berpikir licik, bahkan ingin mengubah konten ujian menjadi bermain game, tetapi dia tidak menyangka. Sebenarnya pengacara sudah lama menemukan keanehannya. Untuk memadamkan ide ini, dia menyeret Yisu. Akhirnya dia membawa Yisu ke depan sebuah rumah yang asing. Sesi bimbingan belajar sudah dimulai. Yisu yang tidak pernah tertarik belajar sangat memberontak, terus mengganggu pengacara saat mengajar. Pengacara melihat itu dan merasa sangat kesal. Dia hanya bisa mengusulkan istirahat, berdiri dan pergi ke kamar mandi. Yisu melihat itu dan bertanya dengan tulus. Dia sangat penasaran bagaimana Batang mengenal pengacara itu, yaitu Tuan Howang yang dia sebutkan. Batang juga tidak menyembunyikannya. Dia mengatakan langsung bahwa Tuan Howang seperti asistennya. Kepala sekolah setelah mengetahui situasinya, memperkenalkan guru sukarelawan kepadanya, yaitu Tuan Howang. Yisu saat ini baru menyadari, untuk meredakan suasana canggung, dia sembarangan memuji kepala sekolah beberapa kalimat, tetapi tepat setelah itu, Batang mengeluarkan majalah bisnisnya dari tas. Dia memuji tanpa henti tentang kepribadian kepala sekolah, tetapi sebelum Batang selesai berbicara, Yisu memotongnya. Dia tidak bisa menahan diri lagi. Menurutnya, kepala sekolah itu tidak pernah menjadi orang yang layak dihormati. Karena hanya Yisu yang tahu dengan jelas, ayahnya, di depan orang lain selalu orang baik, tidak bisa dicela. Tetapi tidak pernah benar-benar peduli dan memahami anak kandungnya. Baginya, ayah hanyalah orang yang rela memakai topeng untuk hidup. Ketika dia berdiri dan bersiap untuk pergi, Batang memanggilnya. Batang tidak tahu kebenaran masalah ini. Tentu saja dia merasa Yisu sedikit aneh. Dia tidak mengerti mengapa dia selalu suka mengkritik orang lain. Apakah dia pernah benar-benar peduli dan membantu orang lain? Sebelum mengkritik orang lain, dia harus berkaca pada dirinya sendiri. Jika tidak, pada akhirnya hanya akan menjadi orang tidak berguna yang hanya tahu menjelek-jelekan orang lain di belakang. Yisu tidak mengatakan apa-apa dan pergi. Keesokan harinya Misol berkata kepada Batang. Dia mendengar kepala sekolah baru adalah pria tampan. Batang mendengar itu dan langsung menunjukkan, jumlah orang yang tahu kepala sekolah baru sangat sedikit. Mungkinkah itu komentar anonim dari kepala sekolah baru? Jelas Misol tidak percaya padanya, karena dia tidak percaya orang itu sekekanak-kanakan itu. Yisu yang duduk di sana melihat itu dan berpura-pura menundukkan kepalanya. Tidak salah, seperti yang dikatakan Batang, komentar itu memang ditulis olehnya. Kepala sekolah baru kita sangat tampan. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Waktu berlalu hingga sore. Jelas masih banyak tempat di ruang belajar, tapi Yisu tetap memilih duduk di sebelah Batang. Dalam hatinya dia mengerti, untuk membalas dendam pada ayahnya secara tuntas, dia harus lulus ujian tengah semester kali ini. Jadi dia datang ke ruang belajar untuk belajar. Tapi idealisme seberapapun kayanya, kenyataan seberapapun keringnya, Yisu tidak bisa duduk diam bahkan sedetik pun. Melihat soal di lembar ujian, dia tidak mengerti apa-apa. Dia hanya bisa menggaruk-garuk kepala, terus-menerus menghela napas. Batang tidak tahan lagi. Dia benar-benar memengaruhi suasana hati dan belajarnya. Yisu tidak mengerti bagaimana Batang bisa melakukannya. Mengapa dia bisa duduk di ruang belajar sepanjang hari? Batang terdiam. Bukan hanya dia, tetapi setiap orang di sekolah bisa melakukannya, kecuali Yisu. Melihat Yisu terus bermalas-malasan, Batang tidak bisa menahan diri untuk mengajarinya, dan menjamin jika Yisu tidak mengerti bagian ini, dia bisa menunjukkannya. Tepat pada saat ini Batang tiba-tiba mengajukan pertanyaan aneh kepada Yisu. Apakah makan siang yang dibuat Eunbin enak? Yisu tidak mengerti mengapa Batang tiba-tiba berhenti dan menanyakan pertanyaan ini. Batang hanya bisa berkata, itu karena dia melihat hubungan Eunbin dan Yisu tidak buruk. Tepat pada saat itu Rawun yang berdiri di pintu melihat pemandangan ini. Wajahnya langsung menjadi tidak sedap dipandang. Adegan berubah. Di lapangan basket muncul sosok Yisu dan Rawun. Hari ini Rawun terus cemberut. Sikapnya terhadap Yisu juga berubah 180 derajat. Bahkan sengaja mendorongnya hingga jatuh. Setelah berkeringat deras, keduanya duduk terengah-engah di tanah. Yisu juga mengambil kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Rawun berpikir sejenak, lalu mulai serius bertanya pada Yisu apakah dia menyukai Batang. Saat ini Yisu baru tersadar, ternyata Rawun cemburu. Dia tanpa sadar tertawa. Dia menjelaskan bahwa dia akrab dengan Batang belakangan ini.
Itu karena mereka belajar bersama. Jika dia tidak bisa lulus ujian, maka Batang sebagai ketua kelas akan memiliki beban di hatinya. Sebenarnya tidak ada apa-apa antara dia dan Batang. Mendengar itu hati Raun juga lega. Pagi berikutnya Yisu tidak sengaja melihat foto yang diunggah Batang di media sosial. Membaca komentar Raun di bawahnya, Yisu tidak bisa menahan diri untuk penasaran mengapa dia tidak berani mengejar, dan adegan ini dilihat oleh Eunbin. Dia mengira Yisu menyukai Batang, meskipun di hatinya dia sedikit sedih, tapi dia tidak aneh. Karena Batang memang sangat sempurna, jadi hampir semua orang di sekolah menyukainya. Sebelum pergi dia juga mengingatkan Yisu, lebih baik jangan sampai terluka dalam urusan cinta. Setelah melihat soal Yisu, Batang tidak bisa menahan perasaan jika terus seperti ini, dia pasti tidak akan bisa lulus. Yisu juga sangat putus asa. Belajar bagi seorang remaja nakal sepertinya, benar-benar lebih sulit daripada naik ke surga. Dia bertanya pada Batang yang nilainya bagus, apakah ada rahasia? Bisa berbagi dengannya. Melihat mata bening lawan, Batang juga sangat tidak berdaya. Meskipun dia adalah anak ajaib, tetapi sebenarnya saat ujian dia juga sangat tegang. Tapi selama dia minum teh mint buatan ibunya, dia selalu bisa tenang. Yisu juga cukup pintar, langsung duduk di samping dan menulis buku harian. Batang tergelitik dan tertawa. Lalu dia memberikan pena kepada Yisu. Jangan anggap remeh, itu adalah senjata rahasia yang bisa membantunya meraih 100 poin dalam ujian itu. Yisu merasa tersanjung dan takut, tapi dia dengan senang hati menerimanya. Batang sangat penasaran, mengapa tujuan Yisu hanya lulus dan bukan masuk universitas. Apakah dia tidak memiliki keinginan yang ingin dia wujudkan? Pertanyaan ini benar-benar menyulitkan Yisu. Melihat pena di tangannya, dia tenggelam dalam pikirannya. Seumur hidupnya sepertinya dia selalu mencari jawaban yang salah. Jadi mengapa dia hidup? Tapi dengan cepat di dalam hatinya sudah ada jawaban. Menghancurkan semua yang disayangi ayahnya. Itulah makna keberadaannya. Di dalam hati sudah ada tujuan. Hatinya semakin teguh. Belajarnya semakin cepat maju. Di kelas matematika, dia berhasil menyelesaikan soal pertama. Pengacara merasa sangat terharu. Saat berhadapan dengan guru bahasa Inggris, Yisu bahkan bisa berkomunikasi lisan sederhana. Dalam waktu singkat telah berubah dengan jelas. Guru bahasa Inggris juga melihatnya dengan mata yang berbeda. Begitu saja dalam beberapa kali tes, nilai Yisu semakin tinggi. Bahkan sudah mencapai 70 poin, sangat cepat. Ujian tengah semester sudah tiba, baru pagi-pagi ibu Batang sudah membuatkan segelas teh mint untuk putrinya. Dia meminta Batang jangan terlalu tertekan, cukup berusaha sekuat tenaga saja. Melihat putrinya perlahan pergi, wajah ibunya tersenyum hangat. Sampai di sekolah, Yisu juga sangat percaya diri. Ada pena ajaib dari anak ajaib di tangannya, apalagi yang harus ditakuti. Batang juga tertawa. Sangat cepat ujian resmi dimulai. Yisu dengan tenang membeli pena selama ujian. Pada saat yang sama di sisi lain, Paman muncul di kantor wakil kepala sekolah. Setelah kepala sekolah lama meninggal, Yisu tiba-tiba pindah ke sekolah Balhai. Paman juga menyadari dia sedang mempertimbangkan untuk menjadi kepala sekolah baru. Wakil kepala sekolah melihat itu dan buru-buru memeluk kaki besar. Dia berpendapat sekolah tidak bisa membiarkan orang muda seperti itu menjadi kepala sekolah. Dia meminta lawan untuk mengerti di dalam hati, biarkan dia yang mengurus masalah selanjutnya. Tidak lama kemudian ujian pertama selesai. Setelah beristirahat sejenak, mereka melanjutkan ke ujian berikutnya, tapi tidak disangka, insiden terjadi. Batang tiba-tiba berkeringat di seluruh tubuh. Kepalanya terasa pusing, mulai terasa berat, tangannya juga perlahan kehilangan kendali, matanya tiba-tiba menjadi kabur, lalu dia jatuh ke tanah pingsan. Yisu dengan cepat memperhatikan, dia tidak ragu menjatuhkan pena di tangannya, buru-buru pergi untuk membantu Batang berdiri, tapi ambulans terlalu lambat. Yisu mengabaikan ujian, menggendong Batang dan lari. Tidak lama kemudian, Batang sudah keluar dari bahaya, tapi Yisu dan ibu Batang tidak bisa bahagia, karena dia tiba-tiba pingsan, menyebabkan dia tidak bisa mendapatkan nilai dalam ujian. Semua usahanya sia-sia. Bagi Batang yang selama bertahun-tahun selalu berada di puncak sekolah, ini adalah kabar buruk, tapi Batang sangat kuat, agar ibunya tidak khawatir. Dia selalu berusaha menahan emosinya di dalam hati. Pada saat yang sama, Raun yang selalu diam-diam mencintai Batang juga sangat khawatir padanya. Tapi harus dikatakan, saat ujian, kondisi Batang selalu sangat baik. Mengapa dia tiba-tiba pingsan? Sangat cepat sudah tiba hari pengumuman hasil. Juara pertama seluruh sekolah kali ini adalah Sera. Mendengar kata-kata sanjungan dari para pembantu, dia secara bertahap tersenyum, tenggelam dalam dunia kebahagiaan yang tidak bisa dia hindari. Seseorang yang mencintai kesia-siaan seperti dirinya, oleh karena itu dia bahkan dengan bangga mengatur kegiatan perayaan. Mengapa butuh begitu banyak waktu? Meskipun itu adalah posisi di mana saya seharusnya berdiri, Pidaihe berbicara. Para pesuruh itu tentu saja tidak membiarkannya berbicara sendirian. Mereka bahkan mengatakan bahwa hanya anak konglomerat seperti Pidaihe yang cocok menjadi peringkat pertama sekolah Balhai.
Jelas bahwa Pidaye sangat menikmati perasaan dijilat oleh banyak orang. Jika hanya kita yang ada di sini, itu tidak terlalu menyenangkan. Tidak ada yang tahu apa yang dia maksud. Adegan berubah. Han Batang telah pulang untuk mengalihkan perhatiannya. Dia membantu ibunya mengantarkan kue kepada pelanggan. Tetapi dia tidak menyangka, orang yang memesan itu adalah Pidaye. Saat bertemu Han Batang, Pidaye juga tersenyum puas. Tetapi dia menunjukkan sikap menghina, berpura-pura tidak tahu bahwa pengantar itu adalah Han Batang. Dia bahkan berpikir bahwa memesan kue beras goreng ibu Han Batang adalah secara tidak langsung membantu Han Batang. Han Batang tidak mau kalah, wajah sok unggul Pidaye sangat jelek di matanya. Dia juga tidak butuh bantuan dari orang seperti itu. Dia mengeluarkan dompetnya untuk mengembalikan uang kepada Pidaye. Tepat pada saat ini, dompetnya tidak punya banyak uang. Melihat itu Pidaye tertawa tidak bisa menutup mulut. Sepertinya saat mengembalikan barang kamu akan dapat masalah. Kamu terlihat sangat menyedihkan. Han Batang yang selalu bangga bagaimana bisa menanggung penghinaan seperti itu. Dia hanya ingin segera pergi dari tempat ini. Tetapi dia bertemu Bo Raun yang sedang berjalan ke arahnya. Kemunculan mendadak Bo Raun membuat Han Batang salah paham. Dia pikir dia datang ke sini untuk ikut berkumpul. Bagaimanapun juga dia dan Pidaye sama-sama berasal dari keluarga kaya. Bo Raun memegang tangan Han Batang tetapi dihempas. Dia tidak mengerti apa-apa. Tetapi dia belum sempat menjelaskan. Han Batang sudah pergi. Bo Raun yang selalu lembut sekarang melihat Pidaye dengan tatapan jijik. Dia menanyainya apa yang sebenarnya dia inginkan. Ternyata semuanya adalah perbuatan Pidaye. Meskipun dia selalu menyukai Bo Raun, tetapi dia meremehkannya, tidak pernah menerima perasaannya. Oleh karena itu dia sengaja menelepon Bo Raun, berbohong bahwa Han Batang mabuk. Makanya Bo Raun buru-buru datang. Ini juga merupakan alasan dia selalu menargetkan Han Batang. Melihat Bo Raun pergi dengan marah, Pidaye tidak bisa tertawa lagi. Pada saat yang sama, Han Batang yang tersesat menerima telepon dari ibunya. Karena putrinya belum pulang, ibunya sangat khawatir. Han Batang dengan cepat menenangkan emosinya, berbohong bahwa dia bertemu teman, sekarang sedang mengobrol dengan gembira. Ibunya melihat itu jadi tenang lalu menutup telepon. Tetapi setelah itu, Na Yisu tiba-tiba muncul. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa kamu sudah lebih baik? Menerima perhatian mendadak dari Na Yisu, Han Batang tidak bisa menahan perasaannya lagi. Dia menangis dengan keras. Setelah mencurahkan kesedihannya, suasana hati Han Batang sudah lebih baik. Na Yisu sambil makan kue beras, sambil mendengarkan Han Batang bercerita. Menurutnya, orang seperti Pidaye seharusnya sudah tersingkir sejak ujian masuk. Han Batang akhirnya tersenyum. Sebenarnya kadang-kadang Han Batang juga akan berpikir, jika dia lahir di keluarga kaya, maka apakah hidup ibunya akan lebih nyaman? Na Yisu tidak berpikir begitu. Jika begitu maka toko kue beras goreng ternak di dunia mungkin akan hilang. Dia sangat mengagumi karena Han Batang punya ibu yang baik seperti itu. Karena ibunya sudah meninggal sejak lama, ini juga merupakan kali pertama dia secara aktif menceritakan hal ini kepada orang lain. Perlahan-lahan, keduanya mengobrol lebih menyenangkan. Suasana hati Han Batang sudah membaik. Dia juga perlahan menemukan pria yang pernah dia benci. Tampaknya juga punya sisi yang menyenangkan. Keesokan paginya, Na Yisu pergi menemui wakil kepala sekolah. Dia ingin meminta kesempatan untuk Han Batang mengikuti ujian ulang. Tetapi wakil kepala sekolah tidak setuju. Karena hal ini tidak adil bagi siswa lain. Na Yisu melihat sikap lawan yang tegas jadi hanya bisa pergi dengan kesal. Ketika melewati ruang kelas, dia menemukan sedikit keanehan. Kemarin Han Batang mengatakan padanya, dokter memeriksa menemukan obat tidur di tubuhnya. Tetapi pada hari ujian, dia hanya minum teh peppermint dari ibunya. Tetapi bagaimana mungkin ibu bisa memasukkan obat tidur ke dalamnya? Na Yisu pun merasa bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di balik masalah ini. Dia pergi mencari pengacara. Pengacara membawakan rekaman kamera CCTV kepada Na Yisu, tetapi pada saat yang sama juga memperingatkan Na Yisu, jika ada bukti yang menunjukkan ada orang yang sengaja memasukkan obat tidur, maka tidak hanya sekolah yang harus menerima penyelidikan, bahkan ada kemungkinan akan menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga. Na Yisu tetap memutuskan untuk membuka rekamannya untuk melihat. Di atap keesokan paginya, Na Yisu pergi menemui guru di departemennya. Awalnya dia mengucapkan beberapa kata sindiran. Na Yisu telah melihat guru itu membawa gelas air Han Batang masuk ke ruang kelas. Dia menyalahkan lawan mengapa menghancurkan usaha dia, dan masih bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Melihat dirinya telah terbongkar, guru itu tersenyum misterius. Segera setelah itu, dia langsung menyerbu ke tempat Na Yisu. Kamu siapa? Mengapa kamu tiba-tiba muncul? Na Yisu hampir celaka. Dia melawan guru itu dengan sekuat tenaga. Na Yisu tidak menyangka, guru yang sebelumnya disukai oleh para siswa punya wajah sejahat ini. Dihina oleh Na Yisu, guru itu sangat malu hingga marah, bahkan ingin bermain kasar dengannya. Tetapi segera setelah itu pintu atap tiba-tiba terbuka. Dua siswa datang ke sini. Tidak disangka guru itu yang bersalah malah menuduh lebih dulu. Mengkritik Na Yisu tidak tahu sopan santun, memukulnya sampai hidung berdarah. Adegan berubah. Keduanya sudah masuk ke ruangan wakil kepala sekolah. Meskipun Na Yisu juga terluka di leher,
Tetapi guru itu dan wakil kepala sekolah sama. Nayisu berusaha menjelaskan bahwa guru itu yang menyerang duluan. Tetapi wakil kepala sekolah masih pura-pura tuli, memilih mengabaikan pembelaan Nayisu. Berdasarkan moral yang tinggi yang dibina setelah 9 tahun sekolah wajib, Nayisu tidak ingin berdebat dengan mereka lagi. Dia berencana pergi tanpa menoleh ke belakang, tetapi tidak menyangka bahwa paman Nayisu tiba-tiba masuk. Tanpa berkata apa-apa menampar Nayisu. Paman pikir setelah kembali ke sekolah kamu akan lebih pintar, tidak disangka kamu tidak tahu apa-apa, dan suka membuat masalah. Setelah terkejut sejenak, Nayisu juga tidak mau kalah. Mengejek pamannya selain menghabiskan uang untuk menghasut orang lain, dia tidak tahu melakukan apa-apa lagi. Paman marah dan ingin memberi pelajaran pada Nayisu. Nayisu segera membalas, bagaimanapun juga dalam keluarga ini, paman adalah orang yang paling tidak punya hak untuk mengajarinya. Setelah selesai berbicara dia langsung pergi. 3 orang yang tersisa saling memandang. Paman sangat marah karena dihina. Wajahnya pucat. Pada saat yang sama, di ruang kelas juga penuh dengan bau mesiu. Tadi baru saja menempelkan pengumuman ujian ulang. Bagi Pidaihe yang sudah susah payah menjadi peringkat pertama di seluruh sekolah, jelas merupakan bahaya terbesar. Dia marah-marah pergi menemui Han Batang. Baru sampai sudah berbicara seperti sampah. Menanyai apakah semuanya adalah rencana dia, Han Batang tidak mau kalah. Beranggapan jika Pidaihe benar-benar punya kemampuan, maka ujian ulang kali ini juga bisa menjadi peringkat pertama di seluruh sekolah. Tidak perlu berteriak di sini. Pidaihe tidak bisa membalas, mengangkat tangan ingin mengajari Han Batang. Tetapi dihalangi oleh Bo Rawon. Mengapa kami harus mengikuti ujian ulang karena kamu? Katakan. Mendengar kata-kata ini, Han Batang juga sedikit kecewa. Dia tidak melanjutkan membantah dan meninggalkan ruang kelas. Nayisu mengetahui hal ini lalu dengan cepat berlari ke sana. Tetapi mendengar kata-kata penghiburan dari Nayisu, Han Batang tetap tidak bisa senang, malah mencari alasan untuk pergi. Setelah itu San Eunbin muncul. Nayisu juga menolak ajakan dia. Di kantor, Ibu Pidaihe datang menemui paman Nayisu. Dia sangat tidak puas dengan keputusan ujian ulang kali ini. Pamannya malah menyalahkan guru itu. Malam itu dia pergi menemui guru itu. Sebagai pendukung nomor 1 Ibu Pidaihe, dia berpendapat bahwa sekolah peringkat pertama seperti Balhae, peringkat pertama di seluruh sekolah malah adalah anak keluarga biasa, yang juga diduduki Han Batang selama bertahun-tahun. Jika begitu maka muka para konglomerat dan pengusaha harus diletakkan di mana? Nayisu tidak salah. Pamannya tidak melakukan hal buruk, ya juga dalam perjalanan melakukan hal buruk. Demi muka orang-orang kelas atas itu, dia menghasut guru itu. Sebelum ujian sengaja mengajak Han Batang pergi. Setelah itu diam-diam bermain curang dengan botol termosnya. Tetapi dia tidak menyangka setiap gerak-geriknya sudah terekam oleh kamera. Akan tetapi setelah selesai, paman Nayisu tidak memberinya 300 juta won yang dijanjikan, tetapi malah menyuruh guru itu mencari tempat sementara untuk menghindari masalah. Di sisi lain, Ibu Pidaihe juga memberitahu kebenaran kepada Pidaihe. Dia semakin hancur. Dia meraih peringkat pertama di seluruh sekolah, sudah pamer di media sosial semua, sekarang harus ujian ulang. Bagaimana dia bisa melampaui Han Batang? Ibu hanya bisa berusaha keras menghiburnya. Ibu akan jadi hantu. Kalau kamu masih menangis ibu akan gila. Keesokan paginya, guru wanita melihat Nayisu di dalam ruangan. Dia sangat terkejut. Apakah matahari terbit dari barat? Sejak kapan Nayisu mulai berusaha seperti ini? Tetapi bagaimanapun juga, dia masih berharap Nayisu bisa melakukannya dengan sangat baik, mencapai hasil yang baik dalam ujian kali ini. Tidak lama kemudian, Han Batang juga masuk ke ruang kelas. Melihat Nayisu yang begitu menderita, ekspresi wajahnya juga menjadi hangat. Tetapi segera setelah itu, di kantor tiba-tiba terdengar teriakan tragis. Nayisu dan Han Batang segera lari ke tempat kejadian, mengangkat kepala untuk melihat. Keduanya terkejut melihat pemandangan di depan mata. Ada orang yang sedang berdarah di kantor. Orang ini adalah guru itu. Suasana di ruang kelas menjadi dingin. Guru wanita juga dalam keadaan linglung. Tepat pada saat ini seorang polisi datang. Orang yang dia cari adalah Nayisu. Polisi mengetahui hubungan guru itu dan Nayisu tidak terlalu baik, jadi masuk akal untuk curiga bahwa kepergian guru itu ada hubungannya dengan dia. Nayisu juga menceritakan semua perbuatan guru itu kepada polisi. Tetapi ketika polisi membuka rekaman kamera di koridor pada hari itu, tidak ada bayangan guru itu lagi. Jelas kamera itu sudah dimanipulasi. Polisi mengatakan kepada Nayisu, sebelum meninggal guru itu meninggalkan surat wasiat. Di dalamnya ada menyebutkan Nayisu. Dia mengatakan dia merasa sakit karena Nayisu. Pekerjaan mengajar yang sudah susah payah dibangun juga runtuh. Sekarang Nayisu mau melompat ke Sungai Kuning juga tidak akan bersih. Saat berjalan di sekolah, teman-teman sekelas semua menunjuknya, bahkan berbicara dengan jahat. Nayisu yang selalu sombong tidak bisa menanggungnya. Awalnya dia ingin maju untuk berdebat tetapi dihentikan oleh Han Batang. Dia berharap Nayisu bisa tenang, marah tidak bisa mengubah keadaan. Dia akan selalu percaya padanya. Tetapi Nayisu tetap tidak mengerti mengapa kebenaran yang dia temukan malah disembunyikan.
dan dia malah menjadi orang yang bersalah. Sampai di toko kue beras ibunya, sekelompok orang Han Batang semua berwajah muram, mereka ingin melakukan sesuatu untuk Naisu, tetapi menemukan tidak bisa melakukan apa-apa, karena memang reputasinya sebelumnya tidak terlalu baik. Malam hari pulang ke rumah, suasana hati Naisu juga sangat buruk. Dia masih ingin memikirkan kembali kronologi kejadian untuk menemukan bukti baru. Tidak tahu bahwa bahaya sedang diam-diam datang. Segera setelah itu ada dua orang berpakaian hitam melompat keluar tanpa berkata apa-apa terus memukulinya. Naisu tidak sempat menghindar jadi terluka parah, ditarik ke dalam mobil oleh sekelompok orang. Sayangnya bos menyuruh kita membiarkannya hidup, cukup pukul sampai pingsan saja. Dikira Naisu dipukuli sampai tidak ada harapan untuk diselamatkan, tetapi segera setelah itu Naisu tiba-tiba sadar. Setelah memukuli dua orang itu, Naisu turun dari mobil, tetapi karena staminanya tidak cukup dia pingsan. Tidak lama kemudian, Naisu akhirnya sadar kembali, menemukan dirinya sudah terbaring di ranjang rumah sakit. Di sampingnya ada bayangan Han Batang. Ternyata tadi malam saat pingsan, dia memanggil panggilan terakhir ke Han Batang, mengingat kembali semua kejadian tadi malam. Naisu baru sadar, mungkin masalah ini ada hubungannya dengan gerombolan berandal yang dia hadapi. Dia menahan sakit, turun dari ranjang. Han Batang membawa Naisu pulang. Siapa yang membuat wajah tampanmu jadi seperti ini? Jika nenek bertemu mereka, nenek pasti akan membuat mereka menghilang dari dunia ini. Naisu juga sangat marah. Jika mereka tidak menyerang secara diam-diam maka dia pasti akan menghajar mereka sampai babak belur. Berlutut memohon ampun, Ibu Han Batang melihat sikapnya yang tidak takut pada langit dan bumi, lalu mengerutkan keningnya, tidak bisa menahan untuk memukulnya. Tepat pada saat ini, pengacara tiba-tiba angkat bicara. Berkat Ibu Han Batang untuk merawat Naisu beberapa hari, Naisu tidak ingin mengganggu, lalu mengatakan dia akan tinggal di hotel, tetapi dilarang keras oleh Ibu Han Batang, bahkan menyuruhnya menganggap tempat ini sebagai rumahnya sendiri. Naisu sulit menolak, hanya bisa setuju. Tetapi Ibu Han Batang belum pernah punya anak laki-laki. Di rumah tentu saja tidak ada baju untuk anak laki-laki. Lalu Naisu memakai celana warna pink. Han Batang keluar dari kamar lalu melotot. "Ibu, itu bukan punyaku." "Imut kan?" Han Batang menganggap Naisu sangat beruntung. Bagaimanapun juga 20 tahun ini, Naisu adalah orang pertama punya kromosom Y yang menginap di rumahnya. Tetapi peredam suara di rumah tidak bagus. Jika tengah malam Naisu mendengkur, anggap saja dia tidak mengatakan apa-apa. Naisu melihat itu jadi tidak bisa tidak mengeluh. "Bukankah Han Batang yang membawanya ke sini? Mengapa masih mengeluh?" Han Batang langsung membantah. "Lalu kenapa? Bagaimana jika nanti ada orang yang memukulmu jadi seperti ini?" Baru selesai bicara, Han Batang sudah lari karena malu. Sementara Naisu terdiam. Setelah itu tidak bisa menahan untuk tertawa. Malam yang sunyi, Naisu dan Han Batang tampaknya tidak mengantuk. Keduanya hanya dipisahkan oleh satu dinding. Naisu yang selalu sombong tiba-tiba meminta maaf. Memang karena dia terlalu ceroboh. Tetapi dia sangat berterima kasih atas anugerah penyelamatan nyawa dari Han Batang. Han Batang tentu saja tidak menyalahkannya. Tetapi jika lain kali hal seperti ini terjadi lagi, dia berharap Naisu bisa segera memberitahunya. Bagaimanapun juga dia adalah atlet taekwondo sabuk hitam. Mendengar itu sudut mulut Naisu tidak terkontrol naik. Dia mulai menceritakan kejadian yang dia hadapi tadi malam. Han Batang juga berhasil membuatnya tertawa. Begitu saja suasana menyebar penuh keraguan. Hubungan antara keduanya juga menjadi aneh. Keesokan paginya, Naisu tidur sampai bangun secara alami. Dia sudah sangat lama tidak bisa tidur senyaman ini. Tanpa ragu memuji, Han Batang tidak bisa menahan untuk mengeluh. Punya tamu memang beda. Dia juga ikut diuntungkan. Di koridor sekolah, Paman melihat sikap berwibawa Naisu jadi jelas sedikit kecewa. Ruang kelas karena kemunculan Naisu. Suasana yang semula ramai menjadi dingin. Tetapi untungnya Seok Hokyu memang cinta sejati. Malah membawakan roti kesukaannya untuk Naisu. Bo Raun juga datang menghibur Naisu. Naisu tidak pernah merasakan kehangatan seperti ini. Seketika, bingung tidak tahu harus berbuat apa. Hanya bisa duduk di sana malu tersenyum bodoh. Dan semua kejadian itu sudah dilihat oleh Han Batang. Ujian ulang sudah tiba. Para siswa semua menggerakkan pena di lembar ujian. Pidaihe malah menunjukkan wajah sedih. Dengan sangat cepat sudah sampai hari pengumuman hasil. Akhirnya Naisu juga mencapai standar. Dia sangat senang sampai melompat kegirangan. Han Batang meraih peringkat pertama. Meraih semua yang menjadi miliknya. Senang dan sedihnya manusia tidak sama. Melihat Naisu dan Han Batang tertawa dan berbicara dengan gembira, hati Bo Raun sulit dijelaskan. Lalu dia sendirian naik ke atap untuk menenangkan diri. Tidak lama kemudian, Pidaihe juga mengikuti. Dia tidak puas dengan semua yang ada sekarang. Jika bukan karena Bo Raun yang keras kepala tinggal di dalam negeri, dia sudah lama pergi belajar di luar negeri. Jelas Bo Raun tidak tahu apa-apa tentang hal ini, tetapi dia juga tidak menyesali keputusannya, termasuk tetap tinggal di dalam negeri karena Han Batang. Sedangkan tentang Pidaihe, sejak awal hingga akhir dia tidak menyetujui semua yang dilakukan Pidaihe. Meskipun dia lahir di keluarga konglomerat,
tetapi dia tidak pernah merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain satu tingkat. Apalagi seperti Pidae, yang tidak bisa didapat ingin dihancurkan, dia punya batasannya sendiri. Adegan berubah. Naisu pergi menemui berandal yang mencari gara-gara dengannya sebelumnya. Dia menanyai apakah dua orang itu kemarin diutus olehnya. Jelas orang ini tidak tahu apa-apa. Tetapi, sejak ayah Naisu meninggal, dia pernah tidak sengaja mendengar telepon ayahnya dengan seseorang yang misterius, masalah penculikan sedikit. Tetapi jika uang yang harus dibayarkan sebesar itu, maka situasinya akan berbeda, tidak perlu khawatir. Kita akan bisa melakukannya dengan cepat. Sedangkan tentang siapa sebenarnya orang misterius itu, dia juga belum tahu. Naisu melihat itu jadi hanya bisa pergi, tetapi berandal itu tiba-tiba memanggilnya kembali, bertanya bagaimana Naisu di sekolah baru. Naisu melihat dia seperti itu jadi sedikit bersimpati. Sebenarnya dia tahu hati dia tidak buruk. Alasan yang menyebabkan dia yang sekarang, sebagian besar berasal dari ayahnya yang seorang gangster. Hati berandal itu juga jelas, dia dan ayahnya adalah orang dari dua dunia yang sama sekali berbeda. Tetapi untuk mengikuti ayahnya, dia terpaksa melakukan beberapa hal yang tidak dia inginkan, kembali ke ruang VIP dengan hati-hati. Secara tidak sengaja, dia juga mendengar kata-kata tulus dari beberapa saudara palsunya. Tanpa dia kita tidak bisa minum alkohol gratis. Benar, berpura-pura menjadi temannya juga tidak rugi. Tetapi dia tidak membongkar mereka. Tetapi dengan tak berdaya menuang alkohol di luar pintu, kembali ke rumahan Batang, Naisu juga mendapatkan ulang tahun yang tak terduga. Saat ini dia sangat terharu. Saat menutup mata dan membuat permohonan, kenangan lama tiba-tiba datang kembali. Di rumah sebelumnya, setiap kali merayakan ulang tahun hanya ada pengacara yang menemani. Ayah dan ibu selalu sibuk dengan karir, jadi Naisu dibandingkan dengan orang lain seusianya, kekurangan banyak perhatian dari ayah. Tetapi langit juga ada saat angin tidak berpihak. Pada hari ulang tahun Naisu, ibu meninggal karena sebuah kecelakaan. Naisu kecil tidak bisa menerima kenyataan seperti itu. Dia memeluk foto duka ibunya. Terjadi perselisihan sengit dengan ayahnya. Dia beranggapan semuanya adalah karena ayahnya. Jika bukan karena ayahnya mengantar ibunya pergi menghadiri upacara pembukaan sekolah Balhai, maka rem mobil tiba-tiba tidak berfungsi. Ayahnya juga sangat menyalahkan dirinya sendiri. Mengapa yang pergi bukan dia? Tetapi Naisu tidak butuh permintaan maaf ayahnya. Dia hanya ingin ibunya bisa kembali. Begitu saja ayah dan anak itu berpisah dalam pertengkaran. Hubungan keduanya semakin jauh. Naisu juga perlahan menjadi remaja nakal. Memikirkan ini mata Naisu berkaca-kaca. Segera setelah itu terdengar ketukan pintu. Han Batang mengira Naisu terharu sampai meneteskan air mata. Meskipun mungkin Naisu juga lupa dengan ulang tahunnya sendiri. Tetapi Han Batang mengatakan dia tidak akan lupa. Dia akan selamanya merayakan untukmu. Naisu mulai mencurahkan isi hatinya. Sebenarnya ulang tahunnya juga merupakan hari kematian ibunya. Sejak ibunya meninggal, ulang tahunnya juga selalu dirayakan sendirian. Tetapi hari ini Han Batang sudah menyiapkan kue ulang tahun untuknya. Dia juga sangat suka. Han Batang menatapnya dengan kasihan. Dia bertanya apa permohonan ulang tahun Naisu tahun ini, tetapi Naisu diam tidak berkata. Karena setiap kali dia mengharapkan sesuatu maka hal itu akan meninggalkannya. Jadi permohonannya selama ini adalah berharap semuanya hancur. Tetapi setelah datang ke sekolah Balhai, dia bertemu banyak teman baik, mengalami banyak hal baru, merasakan kegembiraan yang belum pernah ada. Jadi permohonannya sekarang adalah berharap semua orang bahagia. Pada saat yang sama, di ruang sekolah, pertemuan Dewan Direksi sudah 100% suara setuju, resolusi untuk Paman Naisu menjadi kepala sekolah baru. Dengan sangat cepat berita kepala sekolah baru menjabat dipublikasikan, Naisu juga diam-diam mengamati semuanya. Tepat pada saat ini, di halaman sekolah terdengar suara motor. Orang yang datang adalah berandal itu. Cara penampilan yang unik dan keren ini sudah menarik perhatian banyak gadis, tetapi yang sama sekali tidak disangka Naisu adalah orang ini pindah sekolah mengikutinya. Bahkan menjadi teman sekelasnya. Saya adalah Pidae, saya akan mengambil alih sekolah Balhai. Apa ada yang punya pendapat? Sekali lagi, pembukaan yang biasa. Bahkan anjing di pinggir jalan pun akan menggelengkan kepalanya saat mendengarnya. Selanjutnya adalah saat menyemangati teman sekelas baru. Pidae sama seperti Naisu sebelumnya, menonton tanpa mengerti apa-apa. Sepulang sekolah, Naisu pergi menemui Pidae yang sedang merokok. Dia sangat penasaran, apa tujuan sebenarnya dia mengikutinya ke sini. Pidae juga tidak menyembunyikan apa-apa. Sejak Naisu pindah sekolah, Pidae merasa hidupnya sangat membosankan. Tujuannya selalu Naisu. Selama dia bisa mengalahkan Naisu, dia tidak peduli dengan hal lain. Tiba-tiba punya bawahan, Naisu tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Ingin menjadi orang baik lagi, langkah pertama dimulai dari berhenti merokok. Di toko kosmetik, Naisu sedang memilih lipstik. Tepat saat itu San Eunbin tiba-tiba muncul, membuat Naisu hampir tidak mengenalinya.
Hari ini Sun Eunbin telah merias wajahnya dengan cantik. Na Yisu juga merasa terkesan. Sejak mengenal Na Yisu, Sun Eunbin menjadi semakin percaya diri. Dia mengunggah video makeupnya ke internet, mendapat banyak dukungan dari penggemar, sekaligus juga memberikan kepercayaan diri yang sangat besar baginya. Fakta membuktikan dia juga memiliki hal yang sangat dia kuasai, tetapi dia masih sedikit khawatir, karena untuk sementara waktu orang tuanya masih belum tahu tentang hal-hal ini. Dia tahu betul, jika mereka tahu pasti akan memintanya berhenti. Na Yisu memuji Sun Eunbin. Apa yang dia lakukan itu benar, dia harus berani melakukannya. Sun Eunbin sangat terharu. Mereka berdua berteman dan pulang ke rumah. Sun Eunbin dengan hati-hati bertanya, lipstik yang dipilih Na Yisu itu untuk siapa? Meskipun Na Yisu mati-matian mengatakan, dia hanya ingin berterima kasih untuk membalas budi seseorang, tetapi Sun Eunbin tetap menyadari ketegangan Na Yisu. Dia menebak lipstik itu untuk Han Batang. Apalagi lipstik ini sangat cocok untuk Han Batang. Na Yisu mendengar itu, wajahnya tersenyum lebar, tetapi kemudian senyum itu membeku. Sun Eunbin tiba-tiba memberitahu Na Yisu, Han Batang selalu menyukai Bo Raun, dan Bo Raun juga menyukai Han Batang. Mereka berdua sudah tidak terpisahkan sejak tahun pertama. Na Yisu terdiam setelah mendengarnya. Mungkin dia tidak percaya, atau dia ingin membuktikannya sendiri. Dia segera pergi ke toko kue beras ibunya Han Batang, tetapi Han Batang belum juga pulang. Waktu berlalu menit demi menit, hati Na Yisu gelisah. Semuanya terlihat oleh ibunya Han Batang. Na Yisu pura-pura ingin ke toilet. Melihat jam di dinding, Na Yisu tidak bisa menahan diri lagi. Jam berapa sekarang dia masih belum pulang? Setelah tahu Han Batang pergi ke rumah Bo Raun, Na Yisu semakin tidak bisa diam. Tidakkah dia khawatir sama sekali? Kenapa membiarkan anak perempuan pergi ke rumah anak laki-laki sendirian? Ibunya Han Batang melihat itu, hanya merasa Na Yisu sedikit aneh. Sesaat kemudian, akhirnya Han Batang pulang. Na Yisu dengan bersemangat berdiri. Han Batang menonton film di rumah Bo Raun. Ibu dan anak itu terus duduk mendiskusikan plot film. Na Yisu duduk di sana tetapi tidak bisa menyela satu kata pun. Ibunya Han Batang tanpa sengaja menyebut Na Yisu terus menunggu Han Batang. Tetapi saat ini Na Yisu masih keras kepala. Bersikeras tidak berani mengakuinya. Keesokan paginya, Sun Eunbin berjalan di koridor. Banyak orang memandangnya dengan tatapan aneh. Hatinya gelisah. Memasuki ruang kelas, saat membuka lokernya, dia ketakutan dan jatuh terduduk di tanah. Tepat saat ini, Kosera dengan bangga masuk. Jelas ini adalah mahakaryanya. Setelah mengetahui Sun Eunbin menjadi terkenal karena live streaming makeup, Kosera mulai membuat masalah. Meskipun dicaci maki oleh Kosera, Sun Eunbin tidak peduli. Dia hanya berharap Kosera tidak memberitahu ayahnya tentang hal ini, tetapi dia salah. Permohonannya hanya membuat Kosera semakin menjadi-jadi. Kosera meminta Sun Eunbin melakukan sesuatu untuknya. Apa itu untuk sementara tidak dikatakan. Di sisi lain, Na Yisu menempel pada Han Batang seperti serangga. Dia ingin memberikan lipstik di dalam tasnya kepada Han Batang, tetapi tidak menemukan waktu yang tepat. Sesaat kemudian, drama telah tiba. Bo Raun tiba-tiba muncul dan memberikan Han Batang sebuah lipstik, tepatnya jenis yang selalu Han Batang gunakan. Kemasannya persis sama dengan milik Na Yisu. Na Yisu menyesal hingga wajahnya pucat. Dia berbalik pergi tanpa menoleh. Tepat saat ini, pengeras suara sekolah mengumumkan, meminta Han Batang dan Bo Raun segera pergi ke ruang kepala sekolah. Di sisi lain, Na Yisu melihat lipstik yang tidak bisa dia berikan dan mulai bergumam, "Na Yisu, kau bodoh." Tepat saat ini, Seok Hokyu tiba-tiba datang. Lipstik itu juga ditemukan olehnya. Seok Hokyu sangat penasaran, mengapa Na Yisu punya barang perempuan. Tidak disangka Na Yisu semakin menjelaskan semakin berbohong. Wajahnya malu hingga memerah saat memperebutkan lipstik. Teman dekat Han Batang yaitu Du Misol masuk. Na Yisu langsung punya ide. Dengan cepat melepaskan tangannya, lalu berbohong. Lipstik itu adalah hadiah yang ingin Seok Hokyu berikan kepada Du Misol. Du Misol melihat itu langsung terkejut. Dengan cepat menjelaskan kepada Seok Hokyu, dia hanya teman biasa. Seok Hokyu tidak mengerti apa-apa, hendak menjelaskan kepada Du Misol tetapi dihalangi oleh Na Yisu, dan menyuruhnya jangan malu. Setelah selesai bicara langsung pergi. Sekarang Seok Hokyu mau melompat ke sungai Huanghe juga tidak akan bisa membersihkan diri. Suasana menjadi canggung. Pada saat yang sama, Han Batang sudah tiba di kantor kepala sekolah. Di sana juga ada Sun Eunbin. Wakil kepala sekolah melihat Han Batang lalu mulai mengejek. "Jangan mengandalkan nilai akademik yang bagus lalu berbuat onar. Ini masalah besar." Han Batang tidak mengerti apa-apa. Ternyata Sun Eunbin datang ke sini untuk melaporkan. Dia mengatakan sejak dia masuk sekolah, dia seringkali diminta uang oleh pembuli. Bahkan ada orang yang mencaci maki kepribadiannya, kekerasan verbal, dan pembuli yang dia maksud adalah Han Batang. Han Batang tidak bisa berkata-kata, jelas ini fitnah. Sun Eunbin masih mempertahankan sikap sebagai korban, tetapi dia tidak berani melihat lurus ke arah lawan bicaranya. Setelah bubar sekolah, Bo Raun mengejar Han Batang. Dia tahu pasti Han Batang difitnah. Awalnya ingin menghibur tetapi malah diusir. Sekarang Han Batang hanya ingin sendirian. Bo Raun sangat tidak berdaya, hanya bisa berdiri kebingungan di tempat. Melihat punggung Han Batang perlahan menjauh,
Saat ini, Sun Eunbin juga sedang bersembunyi di sudut, diam-diam mengamati semuanya, hatinya sangat sedih. Dia juga tidak ingin melihat hasil seperti ini. Sesaat kemudian, Kosera keluar dengan puas. Setelah ini kita masih teman baik kan? Mendengar kata-kata palsu Kosera, Sun Eunbin merasa sangat jijik, tetapi dia tidak berani bersuara. Di sisi lain, Na Yisu pergi mencari Sun Eunbin. Jelas mereka semua tahu selama ini yang selalu membuli Sun Eunbin adalah Kosera. Dia tidak mengerti mengapa Sun Eunbin berbohong seperti itu, mengapa menyalahkan Han Batang. Tetapi ketika ditanyai oleh Na Yisu, Sun Eunbin tidak peduli, dan pergi tanpa ragu-ragu, meninggalkan Na Yisu bingung tidak tahu harus berbuat apa. Di sisi ini, Han Batang seharian di dalam kamar, tidak bicara juga tidak makan. Ibunya melihat putrinya seperti itu, hatinya tidak bisa senang. Dia terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri, jika bukan karena dia tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki dukungan. Putrinya melihat ibunya menyalahkan diri sendiri, hatinya sangat sedih. Na Yisu juga datang ke rumah menjenguk Han Batang, melihatnya menangis begitu sedih. Dia hanya bisa menghiburnya, dia pasti akan segera membantu Han Batang kembali ke sekolah. Pada saat yang sama, Kosera masih tenggelam dalam kegembiraan kemenangan. Dia sangat percaya diri. Kali ini tidak ada yang bisa menyelamatkan Han Batang lagi. Sesaat kemudian dia bertemu Pidaehe, mungkin karena sesama tipe, atau ada niat lain. Mereka berdua pergi bersama. Tiba di bar, Pidaehe terus memancarkan daya tariknya, ingin mendekatkan hubungannya dengan Kosera. Tetapi Kosera sudah pernah mengalami segalanya, trik ini tidak berguna baginya. Pidaehe melihat itu lalu mengganti topik. Dengan sengaja tidak sengaja menyebut Na Yisu dan Han Batang. Jelas Kosera lebih tertarik pada topik ini. Adegan berubah. Kepala sekolah dan ibunya Kosera sedang berpesta. Mereka berdua terus saling memuji, bahkan beranggapan di bawah kepemimpinan mereka, sekolah akan semakin baik. Wakil kepala sekolah juga duduk di sana ikut-ikutan. Sebaliknya, guru itu tampak tidak nyambung. Jelas dia sangat membenci situasi ini, tetapi terus-menerus dipersulit oleh wakil kepala sekolah. Dia juga tidak berani bicara. Sekali tidak bisa melanjutkan sekolah, mimpi kuliah Han Batang juga akan hancur. Untuk membuat dirinya mati rasa, dia berhenti makan dan tidur, siang dan malam belajar di kamar. Na Yisu melihat semuanya, dia sangat sedih. Melihat Han Batang dijebak, dia sepertinya melihat dirinya yang dulu, di sekolah sebelumnya. Dalam satu kesempatan, dia menyaksikan seorang teman sekelas dibuli oleh sekelompok remaja nakal. Lakukan apa yang aku katakan, tidak boleh menolak, mengerti tidak? Kalau tidak aku akan merusak kakimu. Na Yisu melangkah keluar dan merebut ponsel dari tangan lawan bicaranya, lalu menghapus videonya. Teman sekelas yang dibuli juga memanfaatkan kesempatan untuk kabur. Setelah membantu, Na Yisu awalnya ingin pergi begitu saja, tetapi dia dicaci maki oleh mereka. Mereka menyebarkan rumor bahwa ayah Na Yisu sengaja menyebabkan tabrakan, agar bisa lebih mudah mencari ibu lain untuk Na Yisu. Dicaci maki seperti itu, Na Yisu sangat marah. Dia menarik kerah baju dan memperingatkannya, jika tidak tahu apa-apa jangan bicara sembarangan. Tetapi Na Yisu terus mengalah, semakin membuat mereka semakin menjadi-jadi. Dia menyerang Na Yisu secara diam-diam dari belakang. Saat ini impulsif mengalahkan akal sehat, Na Yisu tidak menahan diri lagi, dia menyerang mereka. Tetapi adegan ini telah direkam oleh seseorang dengan niat buruk. Jadi setelah melihat video itu, ayah Na Yisu tanpa ragu-ragu mengeluarkannya dari sekolah. Sejak itu ayah dan anak itu selalu tidak akur, jarak semakin jauh. Ketika ditanyai oleh Na Yisu, ayahnya beranggapan putranya tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Kebenaran akan terungkap suatu hari nanti. Begitulah ayah dan anak itu berpisah dengan tidak nyaman. Tetapi Na Yisu sama sekali tidak menyangka, semua yang ayahnya lakukan adalah untuk melindungi Na Yisu. Pengacara telah menyelidiki masalah ini. Kamera hari itu entah mengapa dihapus. Jelas ada orang yang sengaja membuat masalah. Sebelum menyelidiki siapa dalang yang sebenarnya, mereka terpaksa harus merahasiakannya. Ayah pernah mempercayakan pengacara, apapun yang terjadi harus melindungi putranya. Selama bertahun-tahun pengacara juga selalu diam-diam melindungi Na Yisu. Keesokan paginya, Na Yisu dengan penuh semangat pergi mencari pamannya. Dia memberikan sebuah berkas tebal berisi dokumen riwayat hidup siswa. Di dalamnya ada bukti yang membuktikan karakter Han Batang saat bersekolah, beserta surat jaminan. Tetapi dia tidak peduli, malah menyuruh Na Yisu jangan berusaha dengan sia-sia lagi. Jelas dia meremehkan Na Yisu. Di tangan Na Yisu masih ada bukti yang lebih meyakinkan. Ternyata Pidaehe mendekati Kosera semua karena Na Yisu. Untuk mendapatkan informasi dia terus-menerus menunjukkan niat baik kepadanya. Perlahan-lahan Kosera menurunkan kewaspadaannya, mulai membuka pintu hatinya untuk Pidaehe. Ternyata selama bertahun-tahun, Han Batang selalu menjadi duri di hati Kosera. Untuk menghancurkan Han Batang sepenuhnya, dia telah menggunakan segala cara, dan kepergian guru di sekolah tidak lepas dari hubungannya. Sejak disuap untuk membuat Han Batang pingsan di ruang ujian, hati guru itu selalu tersiksa.
Akhirnya dia memberanikan diri, berniat untuk mengungkapkan semuanya. Tetapi tidak tahu bahwa yang menunggunya adalah jurang lain. Tiba di kantor malah bertemu orang asing yang belum pernah ditemui. Orang ini adalah ayahnya Pidae, jelas diutus oleh ibunya Kosera. Tujuannya tentu saja untuk menyingkirkan. Begitulah guru itu pergi selamanya. Hanya saja Kosera juga tidak menyangka. Semua yang dia katakan sudah direkam oleh Pidae. Nayisu mendapatkan buktinya. Tidak sabar menunggu di kantor wakil kepala sekolah. Sekarang kebenaran ada di depan mata. Wakil kepala sekolah akhirnya panik jika masalah ini terungkap. Maka dia juga tidak akan bisa lolos. Dan syarat yang diajukan Nayisu adalah mengembalikan Han Batang ke sekolah. Di lapangan olahraga sekolah, Nayisu dan Pidae sedang bermain bola. Dulu mereka berdua juga teman baik. Tetapi sejak terluka tidak bisa bermain bola lagi. Pidae karena tidak bisa menerima kekecewaan yang sangat besar ini. Dengan minder bertengkar dengan Nayisu. Sejak saat itu, Pidae perlahan-lahan mengenal orang-orang di luar, sejak itu melangkah ke jalan yang tidak bisa kembali. Tetapi sekarang dia memutuskan untuk memulai hidup baru. Nayisu juga sangat berterima kasih padanya. Kali ini dia tidak ragu untuk mengkhianati ayah kandungnya. Tanpa ragu-ragu memilih dia. Tepat saat ini, Han Batang tiba-tiba menelepon. Setelah menutup telepon, Nayisu panik dan pergi, meninggalkan Pidae sendirian. Berdiri di tempat tanpa mengerti apa-apa, Nayisu buru-buru lari ke toko kue beras Han Batang. TKP sangat kacau. Nayisu bertanya sebenarnya apa yang terjadi. Han Batang malah berteriak pada Nayisu, bilang semuanya disebabkan oleh Nayisu. Setelah ini dia tidak ingin bertemu dengannya lagi. Nayisu membeku, melihat ke arah ibunya. Han Batang juga tidak mendapatkan jawaban. Ternyata barusan, ayahnya Pidae telah memimpin sekelompok orang. Dengan semangat menerobos masuk ke toko kue beras, tanpa mengucapkan sepatah kata pun mulai merusak barang, bahkan menyerang ibunya Han Batang. Ibu dan anak itu tidak berdaya melawan. Han Batang yang selama ini selalu sombong, hanya bisa tidak berdaya menundukkan kepala memohon padanya. Sekali toko kue beras dihancurkan maka dia dan ibunya akan kehilangan segalanya. Tetapi yang tidak disangka oleh Han Batang adalah, ayahnya Pidae mengatakan semuanya karena Nayisu. Dia hanya menerima uang untuk melakukan pekerjaan. Pada saat yang sama, Dewan Direksi telah resmi mengadakan pertemuan. Pamannya Nayisu akan menjabat sebagai ketua baru. Saat-saat kritis, Nayisu tiba-tiba berlari datang. Sebagai putra tidak sah dari ketua sebelumnya, Nayisu beranggapan dia memiliki hak untuk bersaing memperebutkan posisi ketua yang baru. Jadi Dewan Direksi juga memutuskan untuk mengadakan pemilihan ulang. Lokasi ditetapkan di sekolah Balhai. Di sisi ini, Han Batang sudah kembali ke sekolah tetapi tidak melihat keberadaan Nayisu. Sejak Nayisu mengungkapkan identitasnya, teman sekelas semua mengejeknya. Bagaimanapun dia juga pernah melakukan banyak hal konyol. Setelah selesai makan siang kembali ke ruang kelas, Han Batang bertemu dengan San Eunbin yang sudah menunggu sejak lama. Tetapi dia tidak ingin melihat lawan bicaranya, juga tidak ingin mendengar penjelasan. San Eunbin mencoba mengatakan dia tidak punya pilihan lain. Hanya dengan melakukan itu Kosera baru akan memaafkannya. Han Batang tidak mendengarkan. Di dunia ini ada banyak hal, tidak bisa hanya dengan berbohong bisa diselesaikan. 1 tahun yang lalu, Han Batang dan San Eunbin pertama kali saling kenal. Awalnya kesan terhadap San Eunbin juga tidak buruk, tetapi pemandangan indah tidak berlangsung lama. Dia menemukan San Eunbin berbohong kemana-mana, memuji dirinya sendiri menjadi gadis terpelajar. Sejak itu mereka berdua karena tidak cocok pandangan hidup, jalan masing-masing. Selama ini air sungai tidak mencemari air sumur, membuat Han Batang mengira San Eunbin tidak punya niat jahat padanya. Tetapi sekarang malah difitnah oleh lawan bicaranya. Hatinya sudah putus asa. San Eunbin tidak berani berharap Han Batang memaafkannya lagi. Tetapi dia berharap Han Batang jangan menyalahkan Nayisu. Karena dia tahu betul semua yang Nayisu lakukan adalah untuk Han Batang. Han Batang setelah mendengar itu tidak berkata apa-apa, dan berbalik pergi tanpa menoleh. Di ruang guru, Han Batang menerima pemberitahuan, sekolah tidak akan lagi mensponsori siswa miskin. Itu juga berarti meskipun dia meraih peringkat pertama berapa kali pun, uang sekolahnya tidak akan lagi digratiskan, juga membuat keluarganya yang tidak kaya menjadi lebih sulit. Han Batang hanya merasa sedih. Sekarang pemilihan ketua baru sudah di depan mata, itu juga berhubungan dengan masa depan sekolah Balhai. Tetapi dengan pemuda yang baru muncul ini, semua orang tidak memiliki harapan yang terlalu besar. Semua orang merasa pamannya menjadi ketua hanya masalah waktu saja. Dulu Nayisu tidak peduli apa-apa, tetapi sekarang orang yang menyatakan ingin menghancurkan sekolah, malah berharap sekolah Balhai menjadi lebih baik dari siapapun. Karena di sekolah ini, dia telah belajar banyak hal. Pengacara melihat itu hatinya juga merasa hangat. Melihat waktu sudah matang, dia menyerahkan berkas di tangannya kepada Nayisu. Di dalam berkas ada sebuah ponsel. Di dalamnya adalah video yang direkam ibu untuk Nayisu sebelum meninggal dan video ibu mengalami tabrakan saat itu. Seketika ingatan menyakitkan kembali. Selain itu di dalam berkas juga ada setumpuk dokumen. Apa isinya untuk sementara tidak bisa dikatakan. Dengan cepat hari pemilihan tiba,
Naisu mengenakan setelan jas muncul di depan pamannya. Kali ini dia pasti akan merebut kembali semua yang miliknya. Saat paman naik ke podium untuk berpidato selalu secara implisit merendahkan Naisu. Dia beranggapan bagaimanapun juga, Naisu yang tidak mengerti dunia tidak akan bisa menjadi ketua yang berkualitas. Baru saja selesai bicara maka Dewan Direksi yang dipimpin oleh ibunya Kosera mulai menyatakan persetujuan. Ketika Naisu naik ke podium, suasana menjadi hening. Selanjutnya bagaimana Naisu akan memecahkan situasi ini? Pertama, dia mengakui bahwa dia memang masih muda, memang dia tidak cukup dewasa. Dirinya juga punya banyak kekurangan. Tetapi dalam beberapa bulan dia memimpin sekolah ini, dia juga mengerti banyak hal. Sekolah adalah tempat yang bertanggung jawab atas kehidupan siswa. Setiap teman sekelas harus memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil. Di sini anak konglomerat tidak boleh diistimewakan, anak miskin juga tidak boleh diremehkan. Sebagai ketua sekolah, harus menjadikan diri sendiri sebagai prinsip, membina siswa untuk memiliki karakter yang baik. Tentu saja Naisu juga tahu betul, kehormatan sekolah ditentukan oleh prestasi, tetapi keberadaan sekolah tidak bisa hanya karena prestasi. Di sekolah meskipun tahu teman-teman terkadang akan bertengkar, tetapi ini adalah hal yang tidak bisa dihindari, baik itu suka maupun duka. Ini juga akan menjadi kenangan terbaik, paling tak terlupakan di hati siswa. Awalnya dia tidak pandai belajar, tetapi berkat bantuan guru dan teman-teman, dia untuk pertama kalinya lulus ujian. Perasaan pencapaian ini membuat seumur hidupnya sulit melupakan. Dia tidak peduli apakah dia bisa menjadi ketua, tetapi dia berharap siswa Balhai bisa meninggalkan kenangan terbaik mereka di sini. Jelas banyak guru yang terharu oleh ketulusan Naisu. Tepat saat ini guru itu tiba-tiba melangkah ke podium. Dulu dia selalu menjadi guru kontrak. Tidak lama sebelumnya baru diangkat menjadi guru tetap. Pamannya Naisu berkata kepadanya, jika dia bisa mengabaikan kepergian guru itu, maka dia bisa mendapatkan posisi mengajar permanen. Begitu kata-katanya terucap, Dewan Direksi menjadi gaduh. Pamannya Naisu malu dan marah, menuduh guru itu jangan memfitnah. Kapan dia melakukan hal-hal ini? Naisu melihat itu lalu tidak berating lagi. Usianya masih muda tetapi orang tuanya meninggal berturut-turut. Dia selalu mengira itu karena dia tidak beruntung, bahkan mengira dirinya bintang jatuh. Dia selalu tidak mengerti mengapa hal ini selalu terjadi padanya. Tetapi setelah melihat dokumen yang diberikan pengacara, dia baru menyadari pamannya adalah dalang di balik semua ini. 1 hari sebelum ayah dan ibunya meninggal, pamannya yang mengganti mobil yang sudah diperiksa sebelumnya, akhirnya menyebabkan ayah dan ibunya meninggal. Paman tidak takut sama sekali, karena dia yakin Naisu tidak punya bukti, tetapi tidak tahu bahwa sesaat kemudian dia akan dipermalukan. Pengacara mengeluarkan bukti. Begitu bukti-bukti ini diumumkan, maka dia tidak akan lolos dari penjara. Setelah itu paman malu dan marah, menyerang dan mencengkeram pengacara. Pengacara terlihat lemah, tetapi dia juga tidak mudah diatur. Dengan cepat dia ditangkap, kejahatannya diumumkan. Naisu kembali ke sekolah. Kali ini dia mendapatkan pengakuan dari semua orang. Meskipun hati Han Batang sangat senang, tetapi dia juga tidak bisa menyalahkannya. Jika tidak lulus maka bisa dikeluarkan kapan saja. Begitulah sekolah kembali damai, tetapi kali ini Naisu bertekad untuk memimpin sekolah dengan baik, melangkah menuju masa depan yang lebih cerah. Agar semua orang di sekolah mendapatkan pendidikan yang paling adil, dia memutuskan untuk membagikan setiap siswa 1 tablet. Tetapi pengacara merasa Naisu melakukan itu hanya untuk memudahkannya sendiri. Begitulah mereka berdua mulai berdebat. Kalau saya menjabat, saya akan memecat Anda. Lebih dulu, apa? Anda mengancam saya?